Alex tersenyum dan berkata bahwa putra kaisar sebelumnya itu luar biasa, tapi tidak mengejutkan untuk orang seperti dia. Kemampuannya mungkin diwarisi, tapi Roger menjelaskan bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Dia hanya mewarisi satu sifat yang tidak perlu dari kaisar. Itu adalah kecenderungan untuk obsesi, sesuatu yang belum pernah terlihat pada kerabat darahnya, yang sangat mengkhawatirkan. Richard mengatakan bahwa dewa tidak disembah di kerajaannya, dan itu mungkin bukan hadiah, melainkan kutukan bagi klannya. Dalam perjuangan merebut tahta, penderitaan ini menjadi hal kecil yang hampir tidak penting bagi jalannya peristiwa. Alasan sebenarnya dia terus berpindah-pindah, adalah karena dia bersembunyi dari kerabatnya demi bertahan hidup di dunia yang berbahaya ini. Ayah biologisnya, mantan kaisar, bukanlah pria yang paling sehat, dan ketika jelas siapa yang akan menjadi ahli waris berikutnya, mereka yang tergila-gila pada tahta mulai bertindak untuk menyingkirkan pesaing tersebut. Beatrice terkejut melihat bahwa kelelahan akibat racun kini terlihat jelas, dan Heathcliff dengan tenang menjawab bahwa itu adalah hasil dari banyak percobaan meracuni dirinya, yang setiap kali gagal. Baru-baru ini, kaum bangsawan melanjutkan aktivitas mereka setelah jeda 20 tahun, dan mereka telah menentukan siapa yang akan menjadi raja sementara. Namun begitu mereka mengetahui pria itu masih hidup, mereka akan melakukan apa saja untuk menghilangkan ancaman ini selamanya. Betty sangat marah pada bosnya karena kekacauan di ruangan itu, tapi gadis itu hanya dengan tanpa malu berjanji untuk membersihkannya, meskipun dia tahu itu tidak akan terjadi. Betty bahkan tidak punya waktu untuk mendengarkan bawahannya, karena perhatiannya sepenuhnya terserap oleh urusan dan kekhawatirannya sendiri. Di dinding tergantung gambar tentang apa yang telah terjadi, seperti satu teka-teki besar, dan Rachel merasa saatnya untuk merangkum. Pertama ada insiden serigala jadi-jadian yang mengerikan di pabrik terbengkalai, yang hampir memusnahkan semua orang di lingkungan itu. Kemudian terjadi serangan di rumah lelang Chanchao, dan kebangkitan mistis monster Zivodan yang membuat semua orang membeku ketakutan. Dan segera diketahui bahwa fajar hitam tertentu muncul di Akademi Theon, yang semakin kuat dengan cara yang menakutkan. Semua ini terjadi di tengah hilangnya orang matahari perak di Laserwell, dan terlalu banyak misteri mulai menyelimuti kota itu. Dia curiga bahwa semua peristiwa ini ada hubungannya dengan daerah kumuh yang mulai berkembang terlalu cepat dan tak terduga, tapi itu adalah misteri yang dia putuskan untuk diserahkan kepada Jessica. Satu-satunya bukti yang dia miliki sekarang adalah informasi singkat yang dia dapat dari stenografer di Theon, terkait Fajar Hitam. Tentu saja tidak ada yang memberitahunya secara tepat di mana orang-orang ini berada, tetapi setelah beberapa kali mencoba mencari tahu detailnya, satu lokasi menarik perhatiannya. Tempat itu disebut Walltown, dan gadis itu yakin bahwa James Moriarty pasti ada di sana, bersembunyi di antara bayangan. Beberapa hari kemudian Roger menyadari bahwa dia telah meminta bawahannya untuk menghilangkan semua detail yang tidak perlu, yang dijawabnya bahwa dia sudah melakukannya. Namun dia memiliki sesuatu yang lain, sebuah surat yang tampak sangat penting. Dan tidak biasa, surat itu ternyata undangan untuk malam mistis, dan sang pahlawan yang menyadarinya berkata bahwa ini adalah acara tahunan, di mana penyihir dari seluruh penjuru dunia berkumpul. Sylvia senang melaporkan bahwa para profesor akhirnya mengakui usahanya, tetapi sang pahlawan, di pihaknya, lebih tertarik pada sesuatu yang sama sekali berbeda yang terjadi hari itu. Asosiasi Menara Sihir Lama dan Baru, serta para cendekiawan bebas, secara luar biasa mengundangnya bergabung ke dalam barisan mereka, dengan menawarkan peluang tak terduga. Komunitas sihir secara konvensional dibagi menjadi 3 kelompok. Para bijak lama menghormati tradisi, menganggap sihir sebagai hak istimewa segelintir orang terpilih. Menara Sihir baru ingin membawa unsur-unsur ilmu pengetahuan modern ke dalam sihir, memutuskan hubungan dengan tradisi para master lama. Asosiasi Cendekiawan Bebas memiliki pandangan yang sangat berbeda, tidak setuju dengan pendapat kedua menara yang berkonflik. Sang pahlawan tidak mendukung salah satu asosiasi, mengetahui bahwa pilihan apapun akan menyebabkan permusuhan dengan yang lain. Seorang bawahan memberitahunya, bahwa ketiga asosiasi telah mengirim hadiah, dan menyarankan dia mulai dari mereka. Jika kesulitan memutuskan, profesor itu setuju dengan senang hati, mengatakan bahwa dia tidak akan memilih dan akan menyimpan semua hadiah itu. Tidak ada yang memintanya memberikan apapun, jadi dia sama sekali tidak mengenal mereka. Sylvia sangat senang karena mentornya sekali lagi mendapatkan keuntungan. Seperti biasa, sang pahlawan yang sudah terbiasa dengan reaksi flamboyan Sylvia, mencatat bahwa kesetiaannya jelas dalam, tapi kepada siapa sebenarnya dia setia, kepadanya atau yang pertama. Roger tidak tahu apa yang mendorongnya. Percakapan mereka terganggu oleh ketukan di pintu, dan sang pahlawan mengizinkan masuk. Profesor Elf masuk ke ruangan dan sang pahlawan melihatnya, bertanya apa yang membawa Fierano ke sini. Rekan kerjanya menjawab bahwa dia datang untuk berbicara dengan asistennya, dan ingin membahas sesuatu yang penting. Mendekat, dia bertanya apakah dia akhirnya memutuskan apa yang akan dia lakukan.
Gadis itu malu dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja dengan itu, dan pria itu menyadari bahwa mungkin dia telah mengganggunya tanpa alasan. Siswa itu langsung waspada, menyadari bahwa dia akan segera masuk kelas dan segera pergi. Fierano bercanda bahwa dia sepertinya tidak menyukainya, tapi sang pahlawan meyakinkannya bahwa memang begitu. Itu aneh, karena dia tidak tahu bahwa dia dan asisten itu saling mengenal. Profesor menjelaskan bahwa mereka hanya sangat mirip. Sang pahlawan bertanya apa sebenarnya kesamaan mereka, dan profesor menjawab bahwa mereka sering bersosialisasi, dan dia pikir dia sudah mengetahuinya. Elf itu tidak yakin dia berhak mengatakan kecuali dia sendiri yang mengungkapkannya, tapi dia tampak mempercayainya. Jadi profesor bertanya-tanya, apakah Roger pernah berpikir bahwa dia agak aneh? Ngomong-ngomong, apakah dia pernah melihat seperti apa telinganya sebelumnya? Ternyata, dia setengah peri. Dia mewarisi darah peri. Dan itu menjelaskan keanehannya. Setelah percakapan itu, pahlawan memintanya masuk sebentar untuk menjelaskan sesuatu yang penting. Di rumah kaca, pria itu bertanya-tanya apakah dia merawat bunga sebagai hobi. Dan dia menjawab bahwa dia telah melakukannya sejak kecil. Roger meminta maaf karena profesor memberitahunya tentang asal-usulnya, tidak menyangka dia ingin merahasiakannya. Jika dia memutuskan untuk kembali ke komunitas elf, seperti yang disarankan profesor, dia bisa meninggalkan keluarganya, dan hidup bahagia selamanya. Pahlawan bersedia menerima keputusan apapun yang dia buat dan menyelesaikan urusan dengan organisasi. Berjanji untuk tidak khawatir tentang dia, bersyukur atas kebaikannya, dia memutuskan untuk tetap bersamanya setelah semua. Dialah yang mengenali tempat sejatinya. Heathcliff mendengar keputusannya, hanya mengangguk, menyadari bahwa keinginannya sangat penting baginya. Namun dia sendiri juga menyembunyikan sesuatu yang penting darinya yang bisa mengubah segalanya. Jika dia memberitahunya kebenaran, dia akan menyadari bahwa dia sama sekali tidak berasal dari First Order. Baru-baru ini, para pahlawan sulit mempercayai bahwa dia benar-benar setengah peri. Tidak ada batasnya untuk kejutan itu. Sylvia Roshan, putri seorang bangsawan, tahu sedikit tentang ibunya, yang adalah seorang peri, dan desas-desus tentang perbudakan peri mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Jika rumor itu benar, asal-usulnya membawa kegelapan dan rasa sakit, tapi dia tetaplah dirinya. Pria itu bertanya apa sebenarnya yang ditawarkan rekan kerjanya. Pria itu menjawab bahwa dia ingin menyelamatkannya dari keluarga itu, dan membawanya kembali ke antara kaumnya. Di dunianya, tatapan orang padanya terasa menyinggung, dan di antara orang-orang yang mirip dengannya, dia akan jauh lebih nyaman. Roger meragukannya, dia hanya setengah elf, dan masa lalu manusia dengan elf penuh kegelapan, jadi siapa yang bisa menjamin dia tidak akan dikhianati? Jika dia tidak punya kekuatan dalam hal ini, bagaimana dia bisa melindunginya? Fierano dengan percaya diri mengatakan bahwa dia memiliki sumber daya seperti itu. Sang pahlawan terkejut, tetua komunitas itu ada, dan dia bisa membantu sesuatu yang tidak dia duga. Elf itu memberitahunya bahwa dia adalah salah satu dari 7 akar pohon dunia, kepala keluarga dokter gigi, yang melindungi hutan elf. Keluarganya tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga mendukung mereka yang jauh dari tanah air mereka, melindungi anak-anak seperti Sylvia. Dia berjanji untuk menjamin keselamatannya, tetapi Roger masih meragukan dan meminta maaf atas keraguannya. Peri itu berkata dia ingin melihatnya bahagia, dan Roger tidak bisa tidak mengakui niat baiknya. Dia tidak berhak memutuskan untuknya. Dan jika dia mencoba, itu bukan lagi pilihannya tapi manipulasi. Rekan kerjanya mencatat bahwa dia mengerti, tetapi masih berharap dia akan mendengarkan permintaannya. Ketika dia pertama kali menyarankannya kepadanya, dia menjawab secara samar bahwa dia perlu membicarakannya dengan Profesor Roger. Dia tampak sangat mempercayai Roger, dan keputusannya bergantung pada pendapatnya, meskipun segala sesuatu. Dia satu-satunya yang bisa mendengarkan jiwanya, dan dia mempercayakan pikirannya yang terdalam padanya. Jadi dia memohon padanya untuk tidak malu dan menjawab dengan jujur apa yang sebenarnya dia pikirkan. Sylvia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Bagaimana dia tidak bisa menjadi anggota First Order? Itu benar-benar tidak terduga. Profesor dengan lembut mengonfirmasi bahwa meskipun sulit untuk dipahami, dia sebenarnya bukan First Order. First Order yang sebenarnya adalah John Doe, dan pahlawan itu hanya menggunakan penyamarannya setelah serangan tragis di kereta. Sepanjang waktu ini, dia tidak diikuti oleh First Order, tapi oleh orang yang membawa namanya. Gadis itu terkejut dan segera bertanya apakah dia selama ini hanya berbohong padanya. Roger berjalan mendekatinya dan mencoba menenangkannya, berjanji bahwa semuanya terjadi di luar kendalinya. Ketentraman yang dia pertahankan segera digantikan oleh kemarahan, dan dia berteriak agar dia meninggalkannya sendiri. Sylvia berlari, dan sang pahlawan menyadari bahwa reaksinya persis seperti yang dia duga. Tak lama kemudian dia berhenti dan bertanya, mengapa dia menyembunyikan kebenaran begitu lama, tanpa menyadari apa yang sedang dia coba lakukan. Sang pahlawan meminta maaf dan bertanya satu pertanyaan penting yang selalu mengganggunya.
apakah dia mengikuti First Order atas kemauannya sendiri, atau hanya karena manipulasi darinya. Sylvia menjawab bahwa semua itu, karena Black Dawn yang menariknya. Sang pahlawan, setelah merenung bertanya mengapa dia masih di sini. Dan mengapa dia tidak pergi, jika hatinya menentang tindakannya. Dia telah menyembunyikan kebenaran darinya, tapi sekarang dia memutuskan untuk terbuka dan siap mendengarkan keputusannya. Dia pernah mengatakan bahwa dia ingin mengikuti dia, Profesor Roger, dan dia selalu mendukungnya sampai akhir. Sekarang saatnya membuat pilihan, dan dia berkata jika jalannya bersama Black Dawn, biarkan dia pergi. Dia tahu apa yang dia kejar, dan bersedia menghormati keputusan apapun yang dia buat, tidak peduli bagaimana bunyinya. Bukan hanya bawahannya yang membantunya, tetapi dia juga mengembangkan kemampuannya tanpa lelah. Semakin kuat setiap saat, pekerjaan yang dia lakukan sangat mengesankan, dan dia menanganinya dengan sempurna. Sylvia ingat pertama kali dia melangkah ke Black Dawn, dan betapa naifnya dia mempercayai kata-kata mereka. Dia sudah lama menyadari bahwa dia diterima di Black Dawn, karena nama Rosyanov menguntungkan mereka. Gadis itu telah membuat pilihannya sendiri untuk mendukung First Order, karena dia selalu disembunyikan dan mencari tujuannya. Tapi pria ini berbeda, dia menerima dirinya apa adanya, dan mendengarkan kata-katanya dengan hormat. Dia adalah orang pertama yang memujinya dengan tulus, dan nilai ini tidak bisa diabaikan. Setelah kata-kata itu, ada keraguan di mata Sylvia, dan hatinya mencengkeram dengan beban pengakuan. Mereka duduk bersama, dan dia mengaku bahwa nama aslinya adalah Sylvia Flante, yang kemudian dia katakan itu adalah nama ibu kandungnya. Gadis itu mengonfirmasi tebakan Roger, dan sekarang semuanya mulai jelas, rahasia terungkap. Dia bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, dan Roger dengan yakin mengatakan agar dia tidak khawatir, tapi tetap berperilaku seperti sebelumnya. Dia membutuhkan setiap detail tentang masyarakat itu, karena dia hampir menemukan rahasia tergelap dari Fajar Hitam. Gadis itu terkejut, tapi dia melanjutkan meyakinkan, bahwa karena mereka sudah saling bertukar rahasia, dia harus tahu semuanya. Dia menyuruhnya berdiri, karena ada seorang pria di depannya yang harus dia temui sekarang juga. Verano berjalan menyusuri koridor, berpikir bahwa profesor itu telah berjanji untuk berbicara dengan gadis itu, tapi dia tidak percaya itu akan memberikan hasil yang diinginkan. Tapi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja, karena akhirnya dia menemukan garis keturunan Flante sendiri, tepat di Tion. Putri keluarga Flante menghilang selama perang antar ras, diculik oleh keluarga Roshan, dan begitulah Sylvia lahir. Meskipun gadis itu hanya melupakan rasa tidak percayanya, ia akan senang, tapi ia tahu betapa sulitnya bagi gadis itu bersama keluarganya. Akan lebih baik menawarkan Roger teh herbal elf. Mungkin ia akan menghargai hadiah seperti itu. Setelah beberapa saat, dia memperkenalkan bawahannya sebagai anggota terbaru masyarakat mereka, dan dia diterima dengan kejutan. Beatrice langsung tertarik, mengaku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, dan menganggapnya sebagai kerabat. Sylvia adalah penyihir yang sangat hebat dan ahli dalam menggali informasi, dan Hans mulai khawatir apakah dia akan tersisih. Dia bertanya apakah itu sebabnya Roger membawa gadis itu ke sini, tapi dia menjawab bahwa dia datang untuk menanyakan perkembangan misi yang telah dia tugaskan. Itu adalah misi yang terkait dengan relik, tetapi anak laki-laki itu meragukan, apakah dia bisa membahasnya di hadapan bawahannya yang baru? Kepala memastikan bahwa itu bisa, karena dia sekarang berada di pihak mereka, dan semua pertanyaan akan terbuka. Sang pahlawan bertanya berapa banyak fragmen yang tersisa untuk ditemukan, dan pria itu menjawab hanya ada 3, setelah satu ditemukan di rumah lelang. Salah satu fragmen mungkin ada di ibu kota Linderbrunn, tapi sayangnya sang pahlawan berakhir di sini, karena serangan teroris. Jadi informan itu telah mengetahui lokasi tepat fragmen tersebut. Hans mengonfirmasi bahwa, ya, itu adalah hasil dari metode eliminasi yang dia gunakan. Tempat ini adalah benteng The Bauch di Kekaisaran Auxilian, dan itu adalah satu-satunya yang tidak sempat dia jelajahi di ibu kota. Roger setuju bahwa benteng itu akan menjadi tantangan, tetapi mereka akan menemukan cara untuk masuk. Meskipun ada penjaga, sang pahlawan yakin bahwa dengan bantuan Sylvia, mereka akan berhasil, dan dengan asisten yang dapat diandalkan seperti itu, kesuksesan tidak akan jauh. Segera mereka akan menyelesaikan Black Dawn. Dan sang pahlawan berencana menuju Valtenon. Dia sudah berada di zona B13 yang ditentukan, siap untuk tindakan selanjutnya. Heathcliff berpikir bahwa pabrik terbengkalai ini adalah tempat persembunyian yang sempurna untuk segala macam kejahatan. Pria itu yakin akan sulit menemukan Black Dawn di sini, karena tempat ini menyimpan banyak rahasia. Tiba-tiba bau bahan kimia memenuhi udara, dan dia bertanya-tanya apakah mereka memiliki laboratorium dengan akses ke saluran pembuangan lokal. Bau itu sangat kuat sehingga pahlawan mulai curiga adanya kompleks laboratorium tersembunyi. Tiba-tiba suara wanita terdengar, bertanya apa yang dia lakukan di sini. Detektif Rachel yang tidak mengerti mengapa profesor ada di sini.
Sang pahlawan, bingung, bertanya apa yang dia lakukan di tempat ini, tapi gadis itu bersikeras, agar dia menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Profesor itu menjawab bahwa dia sedang menyelidiki kasus pembakaran di festival, dan datang ke sini mengikuti informasi baru yang membawanya ke tempat ini. Detektif itu terkejut, mengatakan bahwa ini bukan kebetulan semata, dia memiliki alasan yang sama untuk datang ke sini. Dia datang ke sini setelah merasakan mana yang familiar saat berkeliaran, dan terkejut bahwa dia masih menyimpan kartunya. Pria itu merenung bahwa itu tidak menyenangkan. Siapa sangka kartu biasa di sakunya bisa menyebabkan dampak seperti itu. Gadis itu melanjutkan bahwa mungkin dia harus berhenti berpura-pura. Dia yakin dia pasti akan datang ke sini. Aneh bahwa profesor baru itu menyelidiki kejadian itu sendirian. Daripada membuat cerita penutup agar dia tidak dipermalukan, Rachel memberi isyarat agar dia berbalik perlahan. Dan dia menyadari tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Sang pahlawan berbalik dan menatap tajam ke matanya, siap menghadapi segala kemungkinan. Detektif itu menjerit dan berkata dia tidak salah. Dia bisa menipu siapa saja, kecuali dia. Itu adalah James Moriarty. Roger terkejut, tidak mengerti mengapa dia menyerang sejak awal. Tapi tanpa membuang waktu, dia menggunakan kekuatannya untuk menangkis serangannya. Dia segera berlari maju, menyadari bahwa menunda hanya sia-sia. Saat mereka bertabrakan, gadis itu menyadari bahwa dia cukup cepat dan tidak akan mudah dikejarnya. Segera dia menundukkannya, dan dengan tekad dingin berkata agar dia diam saja, atau dia akan membuat lubang di lehernya. Rachel menantang mengatakan jika dia benar-benar ingin, biarkan dia melakukannya sekarang, tapi dia sudah menggunakan sihir air. Pria itu memperhatikan sihirnya dan memujinya atas kemajuannya dalam serangan balasan. Lawan wanita itu tersenyum, meyakinkan bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya diserang dengan mudah. Sekarang mereka akan mencari tahu siapa yang lebih cepat. Saat Roger bersiap untuk serangan berikutnya, dia melihat sihirnya tiba-tiba menghilang. Dia menyadari ada yang salah, dan melihat wajah gadis itu, serta melihat seekor tikus di sampingnya. Dia bertanya-tanya apakah dia takut, dan itu sebabnya sihirnya melemah. Gadis itu mencoba menyembunyikan ketakutannya, mengatakan padanya untuk tidak bicara omong kosong. Sang pahlawan dengan cepat menangkap tikus itu, dan membawanya ke wajahnya, yang membuatnya berteriak ketakutan. Dia melepaskan hewan itu, dan berkata itu sudah cukup, tidak ada gunanya bermain lagi. Dia tidak ingin melawannya, dan dia tidak mengerti mengapa dia melakukan ini, karena sekarang dia siap memberitahu polisi semuanya. Sebagai tanggapan, pria itu berkata bahwa jika dia mau, dia sudah lama melaporkannya, tapi rasa bangganya tidak mengizinkannya. Rasa bangga itulah yang membuatnya memburunya sendirian selama 3 tahun ini, tanpa menyerah. Dia tidak punya waktu untuk permainannya. Dia siap menyerang tempat penampungan, dan dia tidak boleh menghalangi. Detektif itu bertanya tentang apa yang dia bicarakan. Bukankah dia salah satu dari mereka? Dia menjawab bahwa dia terlalu cerewet. Biarkan dia pergi. Dengan itu, dia segera menuju ke tambang, dan tanpa membuang waktu langsung melompat turun. Rachel mencoba mengikutinya, tapi merasa kesal, karena dia telah memblokir pintu masuk dengan sihir. Ini membuatnya sangat marah, dan dia bersumpah akan bertindak dengan caranya sendiri untuk mengusirnya. Kelalaiannya justru menguntungkannya, mengumpulkan cukup mana untuk menggunakan gangguan memori agar bisa masuk ke masa lalunya. 30 menit kemudian, situasi di laboratorium penelitian sangat tidak biasa dan tidak seperti yang diharapkan. Tokoh utama telah menghancurkan musuh lain, dan yang terakhir bergumam sesuatu dengan tidak jelas. Mencoba memahami apa yang terjadi padanya. Heathcliff mencium bau kimia yang tajam yang benar-benar membakar reseptornya, dan membuatnya merasa tidak nyaman. Mungkin itu obat dari Puluma, tapi yang lebih penting, di mana catatan penelitian disembunyikan, mereka mungkin berada di brankas terdekat, jadi dia harus mengintip dengan hati-hati, dan menyelidiki. Saat Roger sedang berpikir, suara datang dari belakangnya, bertanya apa yang terjadi, dan mengapa tempat itu berantakan seperti itu. Seorang pria tua mengatakan bahwa dia datang untuk memeriksa secara langsung bagaimana keadaannya, tetapi dia sangat terkejut ketika melihat tamu yang tidak dikenal itu. Pahlawan itu bertanya-tanya, siapa dia? Dan teringat percakapan dengan bawahannya. Sebelum kunjungannya ke Fall Town, Sylvia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan sebelum dia pergi, dan kata-kata itu membuatnya bingung. Menurut informasi darinya, ada First Order yang beroperasi di sini yang mengendalikan wilayah ini. Orde ini tidak pernah menyembunyikan identitasnya, dan pemimpinnya adalah seorang pria tua yang berpakaian seperti cendekiawan. Sang pahlawan segera menyadari bahwa Victor Dreadpool ada di depannya, dan mengingat semua ini, dia memutuskan untuk menyerang tanpa menunda. Dia memutuskan bahwa akan lebih baik untuk menghilangkannya sebelum pria tua itu bisa bertindak terhadapnya. Namun, medan sihirnya tidak mencapai targetnya, karena tiba-tiba sebuah penghalang muncul di depannya. Heathcliff terkejut, tidak menyangka bagaimana sebuah tembok emas bisa muncul begitu saja dari tanah.
Pria tua itu tersenyum dan berkata bahwa tamu ini jelas gugup, karena dia tampak seperti pembunuh bayaran. Pria itu tidak perlu terlalu khawatir, karena pria tua akan mengurus semuanya seperti seharusnya. Golem cairnya adalah hasil dari sihir, alkimia, dan metalurgi. Dan sekarang dia telah memerintahkan hewan peliharaannya untuk menghadapi musuh. Orang tua itu memerintahkan golem untuk keluar dan menyerang lawan yang tidak layak ini, tanpa memberinya kesempatan. Pahlawan itu mencoba menghindari serangan. Bertanya-tanya jenis golem apa itu, karena jelas di luar semua standar. Tapi jika dia fokus pada golem, tuan rumah menjadi rentan dan ini adalah kesempatannya. Pria tua itu, yang tidak bisa menghindar, bertanya apa yang terjadi, dan mengapa pahlawan itu tiba-tiba menghilang. Tokoh utama, tanpa berkata sepatah kata pun, menggunakan kekuatannya dan muncul tepat di atasnya, siap untuk serangan menentukan. Tanpa berpikir dia menyerang, tetapi serangannya, tiba-tiba dihentikan oleh seorang ksatria, berbaju ziroh berat. Pria itu terkejut menyadari bahwa dia telah menggunakan teknik spasial di depannya. Ksatria ini ternyata adalah perwakilan dari Ordo Pertama Verum, yang bertanya kepada dokter apa yang dia lakukan setelah melewatkan serangan seperti itu. Ksatria itu mendorong pahlawan itu jauh-jauh, tapi dia tidak kehilangan semangat bertarungnya. Victor berterima kasih kepada Baron karena telah menyelamatkannya, dan Baron dengan kesal memintanya untuk diam, karena mereka selalu harus membersihkan kekacauan setelahnya. Sang pahlawan menyadari bahwa dia telah bertemu lawan yang sangat berbahaya, dan mungkin itu juga adalah First Order. Dua dari mereka tidak dia duga akan bertemu sekaligus. Sang ilmuwan bertanya-tanya bagaimana dia berhasil menghindar. Mungkin dia tidak rentan terhadap kerusakan fisik, tapi itu tidak mungkin, pikirnya. Dia kemudian meminta pria itu untuk tidak mengatakan itu adalah lompatan ruang. Sang pahlawan terkejut mengetahui seberapa banyak yang disadari pria itu. Hanya dengan sekali lihat, Victor tersenyum gila saat dia bertanya bagaimana sang pahlawan melakukannya, memohon agar dia mengungkap rahasia dan membagikan teknik luar biasa ini. Beberapa saat kemudian, sang pahlawan melihat gelombang energi merah terang yang kuat mendekat, siap merobek segala sesuatu di jalannya. Dia menyadari bahwa dia harus menghindar, dan pada saat itu ledakan dahsyat terjadi di tempat dia berdiri. Roger berbalik dan menyadari bahwa dia hampir kehilangan kepalanya dari serangan mengerikan itu, dan baru saja berhasil menghindarnya. Verum dengan tegas bertanya mengapa pahlawan itu berpikir tipe ini akan merespons. Lagi pula, dia adalah orang luar, dan tidak boleh lupa itu, kadang-kadang dia terlalu terbawa suasana. Dokter menjentikan jarinya dan berkata bahwa itu tidak bisa dihindari, tapi ingin menangkapnya hidup-hidup. Jika memungkinkan, dia merasa memiliki spesimen yang unik dan langka di depannya yang tidak boleh dilewatkan. Dia lalu memerintahkan bawahannya yang baru diciptakan untuk menangkap sang pahlawan dan membawanya ke hadapannya. Sang pahlawan bertemu makhluk ini saat mencoba menghindari serangan cepat mereka, dan mereka jauh lebih licik dari yang dia duga. Dia menyadari bahwa mereka memiliki banyak trik, seolah dari buku pelajaran, tapi dia berhasil melepaskan diri sedikit. Dan ini adalah kesempatannya, tapi begitu dia terganggu, energi merah muncul di depannya, dan dia sadar dia diserang lagi. Dia sadar tidak ada waktu untuk berpikir, musuh tidak pergi, dan sepertinya dia harus mundur untuk bertahan hidup. Victor diam-diam mengamati, mencoba mencari tahu teknik baru apa yang akan digunakan lawannya kali ini. Sang pahlawan mengulurkan tangannya ke depan dan mengaktifkan keterampilan Sefira ke-8, menyebabkan kilatan yang kuat. Pada saat yang sama, kilatan dari langit jatuh tepat di tempat mereka berdiri, membakar segala sesuatu di jalannya dengan cahaya yang terang. Kekuatan destruktif yang sangat besar, melintasi bangunan, meninggalkan hanya reruntuhan dan api biru, yang terus menyala. Farum, yang hampir selamat, berkata bahwa jika dia ragu bahkan untuk 1 detik, itu bisa menjadi bencana, dan sekarang dia harus mundur. Tiba-tiba, terdengar tawa gila dari sang ilmuwan, yang berkomentar bahwa itu bukan masalah terbesarnya saat ini. Semua yang baru saja ia simpan di brankas telah hilang, termasuk catatan penelitian terpentingnya. Ksatria itu berpikir bahwa bajingan itu pasti mencuri dokumen, tapi mengapa dia menginginkannya masih menjadi misteri? Sementara itu, sang pahlawan tidak membuang waktu untuk pergi ke rumah sakit dan minum obatnya sambil memikirkan langkah selanjutnya. Dia pikir akan sangat baik jika mereka semua mati, tapi serangan itu melemah dan kerusakannya jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan. Memanfaatkan kekacauan, dia dengan cepat mendapatkan informasi yang diperlukan bahwa dia sebenarnya telah mencapai tujuannya. Dokumen tersebut berisi informasi tentang eksperimen yang dilakukan oleh grup Black Dawn. Mereka mengembangkan bubuk mesiu khusus yang tidak mudah terbakar dalam eksperimen pada manusia, yang mencoba meniru kekuatan binatang. Namun di antara semua data ini, sesuatu menarik perhatiannya dan tampak sangat penting, yaitu insiden yang terjadi 3 tahun lalu di kerajaan Daleha yang mengubah jalannya peristiwa. Di dokumen inilah, Roger menemukan laporan tentang eksperimen dengan automaton,
yang menjadi kaitan penting dalam penyelidikan. Keesokan harinya, sang pahlawan yang kini menjadi profesor, menemukan dirinya di Akademi Tion, siap menghadapi tantangan baru. Dia tenggelam dalam pikiran, merenungkan bagaimana Black Dawn bisa terhubung dengan eksperimen ini, yang sama sekali tidak dia duga. Dave, dalam percakapan mereka, saat dia menawarkan bantuannya, langsung terlintas di benaknya, dan sang pahlawan tidak bisa menolak. Tak lama kemudian pria itu membantu anak laki-laki dengan pekerjaan rumahnya, dan yang terakhir, dengan rasa terima kasih meminta untuk memanggilnya guru, yang menyentuh hati Roger. Setelah beberapa saat, Dave mengatakan bahwa dia menerima undangan dari akademi paling bergengsi di kerajaan Ordo, dan itu adalah kesempatan seumur hidup. Anak itu antusias, menawarkan guru, untuk pergi bersamanya, tetapi Roger tahu, bahwa keputusan ini bukan hanya miliknya. Tiba-tiba ingatan terhenti oleh suara Wilford yang masuk dan bertanya, apa yang membawa profesor ke sini? Pria tua itu dengan tenang menjawab bahwa itu bukan hal yang mengkhawatirkan, hanya saja rektor ingin bertemu dengannya, dan membahas hal-hal penting. Profesor itu menjawab bahwa dia akan segera datang, dan tak lama kemudian rektor menawarkan posisi kepala kantor dekan akademi kepadanya. Elizabeth menjelaskan bahwa posisi itu sudah kosong lama, dan Roger segera menyadari bahwa posisi itu akan sangat berpengaruh. Dia tidak mengerti mengapa dia menawarkan posisi setinggi itu kepadanya, seorang pria dengan latar belakang yang begitu tidak biasa. Rektor mencatat bahwa kontribusinya terhadap akademi sangat berarti, dan dia hanya ingin menghormatinya atas semua jasanya. Dia tahu tentang keterampilan dan pencapaiannya, jadi saran ini bukan kebetulan, dan dia pantas menerimanya. Roger ragu-ragu, tidak mengerti apa yang sebenarnya dia maksud, tapi tetap memutuskan untuk menerima tawaran itu. Dia merasa itu semacam jebakan, tapi posisi itu bisa membantunya memahami apa yang terjadi pada Theon lebih cepat. Dia berterima kasih atas tawarannya, tapi mencatat bahwa dia merasa hanya rekomendasinya untuk posisi itu tidak cukup. Elizabeth memastikan bahwa ini baru permulaan, dan sekarang terserah padanya untuk membuktikan kelayakan profesionalnya. Dia memberinya waktu untuk mempersiapkan diri, tapi dia cepat menyatakan bahwa 1 minggu sudah cukup. Rene terkejut dan bertanya apa yang bisa dia capai dalam waktu singkat, tapi Roger yakin dengan kemampuannya. Dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting yang akan segera diselesaikan, lalu dia akan segera menunjukkannya, dan kembali, setelah kuliah selesai, dan Roger meminta para siswa untuk menyiapkan esai tentang topik tersebut dan mengumpulkannya dalam waktu seminggu. Tiba-tiba, Rene mendekatinya, dan dia bertanya apa yang mengganggunya, karena dia terlihat sedikit khawatir. Gadis itu mengaku bahwa dia tidak mengerti satu rumus, dan ingin memahaminya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Guru menjelaskan bahwa dasar rumus itu benar-benar kacau, dan dia harus meninjaunya dengan cermat. Roger berkata itu tidak sulit, dan jika dia bekerja dengan hati-hati, semuanya akan menjadi jelas saat dia menatapnya dengan fokus. Dia bertanya-tanya, mengapa setiap kata yang dia ucapkan terasa familiar, seolah-olah dia pernah bertemu pria ini sebelumnya. Tiba-tiba, nama Heathcliff keluar dari mulutnya, dan dia sendiri tidak mengerti mengapa nama itu begitu mudah terlintas di pikirannya. Roger terkejut mendengar nama itu diucapkan oleh gadis itu, dan langsung merasa ada yang tidak beres. Dia menjadi waspada dan tanpa menyembunyikan rasa terkejutnya, bertanya kepada Rene apa yang baru saja dia katakan, mencoba mencari tahu bagaimana dia mengetahuinya. Rene merasa malu, minta maaf, dan menjelaskan bahwa dia tidak tidur nyenyak, dan nama itu keluar secara tidak sengaja, tidak terkait dengan percakapan. Profesor itu tersenyum dan berkata bahwa mahasiswa sebaiknya tidur dengan normal. Ia bangga atas ketekunannya, tapi keseimbangan antara kerja dan istirahat itu penting. Rene pikir bagus dia tidak mempertanyakan kata-katanya. Kalau tidak, dia harus mengaku tentang mimpi aneh itu, dan dia pasti akan mulai memberi ceramah moral. Tapi ada kegelisahan aneh di dalam gadis itu, seolah ada sesuatu yang penting disembunyikan darinya sekarang, dan dia tidak bisa mengerti apa itu. Segera, para mahasiswa mulai membahas berita yang diposting oleh asisten profesor, mengumumkan perekrutan peserta untuk proyek penelitian. Profesor itu sendiri adalah inisiator penelitian, yang membahas cara-cara untuk meningkatkan mana yang dilepaskan secara artifisial. Topiknya sangat menarik. Rene berpikir bahwa jika proyek itu berhasil, pria itu akan dengan mudah mendapatkan posisi kepala kantor dekan, dan dunia sihir akan terkejut dengan pencapaian ini. Dia penasaran kapan dia mulai mengerjakan proyek ini dan siapa sebenarnya dia. Orang seperti apa yang bersembunyi di balik profesor di kantornya. Heathcliff merenungkan cara Rene mengucapkan namanya, dan memutuskan bahwa dia tidak boleh mengingat terlalu banyak. Dia menyadari bahwa dia tampaknya tidak mengingat hal penting apapun, tapi itu alasan baginya untuk berhati-hati, karena dia bisa tiba-tiba mengingat semuanya. Dia tahu pasti bahwa gadis itu tidak boleh mengingat terlalu banyak, dan dia tidak tahu apa konsekuensi dari kata-kata tajamnya yang tiba-tiba itu. Setelah beberapa saat, asisten itu kembali dan melaporkan bahwa
Pengumuman perekrutan telah dipasang di mana, dia menambahkan bahwa sudah waktunya makan siang. Dan bertanya, apakah profesor sudah makan? Dia menjawab belum, karena dia akan makan camilan ajaib sedikit nanti. Sylvia sangat marah dan berteriak bahwa dia tidak bisa makan barang-barang buatan seperti itu, dan itu tidak dapat diterima untuk kesehatannya. Dia dengan tegas menyatakan bahwa, jika kebiasaan ini masuk ke dalam hidupnya, itu pasti akan merugikan tubuhnya, meskipun praktis. Tapi makanannya tidak bisa dilewatkan. Dia memutuskan untuk mengurus semua dokumen, dan mendesak Roger untuk makan, sehingga dia duduk bersama rekan kerjanya. Selena memperhatikan ada sesuatu yang aneh di wajah para pria itu. Mereka terlihat agak berbeda dari biasanya. Profesor Bruno terlihat sangat kurus akhir-akhir ini, dan itu tidak luput dari perhatian. Orang tua itu berkata bahwa seseorang telah mencuri karya agungnya tentang Golem pada hari terakhir festival, dan dia masih khawatir tentang hal itu. Guru itu menambahkan bahwa proyek tersebut sudah memasuki tahap uji klinis, dan Selena mengonfirmasi bahwa dia juga pernah mendengar cara untuk meningkatkan mana. Bruno terkejut dengan banyaknya siswa yang setuju untuk ikut proyek itu, dan heran bertanya pada pahlawan bahwa itu hanya memasang iklan. Ada kemungkinan tidak ada yang merespon. Gadis itu meminta untuk tidak khawatir, karena dia yakin banyak yang akan setuju. Setelah 3 hari, ada 6 yang bersedia. Sang pahlawan berkata bahwa dia tentu ingin lebih. Tapi begitu saja akan berjalan, dia meminta semua orang untuk menandatangani dokumen kerahasiaan yang ada di depan mereka, dan baru akan mulai menjelaskan setelah mereka melakukannya. Rene terkejut karena ada anggota kerajaan yang terlibat, dan sang putri menjawab bahwa lebih menyenangkan jika bersama-sama. Seorang pria melihat Freddy dan mengira dia menganggapnya musuh, jadi dia memikirkan hal buruk tentangnya. Julia mengira Sylvia adalah teman masa kecilnya yang pertama kali dia curhat. Tapi suatu hari mereka menjadi jauh. Terbentuk jarak di antara mereka. Gadis itu melihat ke dalam keadaan mimpi orang lain, melalui penglihatan warna. Emosi, kebanyakan orang tidak berubah semudah warna mimpi mereka. Ketika dia dan temannya bertemu lagi di akademi, mimpinya menjadi lebih buruk. Warna cerah dari masa lalu telah hilang, dan dia terbenam dalam hitam. Tapi hari ini, meski tidak secerah dulu, warna yang menyelimutinya begitu murni, sehingga tidak bisa diabaikan. Mimpi mencerminkan keinginan dan cita-cita seseorang, dan pada dasarnya mencerminkan esensi. Hanya emosi yang kuat yang dapat mempengaruhi keadaan mimpi seseorang saat ini, dan dari yang dia tahu, satu-satunya orang yang baru-baru ini didekati temannya adalah Profesor Roger. Kecuali dia tipe orang yang tidak bermimpi, dan dia penderita insomnia, jadi tidak jelas bagaimana dia bisa mempengaruhi Sylvia sama sekali. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk mengamatinya sebentar. Dan Sylvia juga. Profesor bilang tidak ada masalah dengan tanda tangan, jadi mereka semua sudah tahu topik penelitian mereka. Adrien dengan senang hati mengulangi topik itu. Sang pahlawan berkomentar bahwa dia mengatakan semua hal yang benar, hanya saja tidak perlu berteriak. Dan Flora bergabung dalam percakapan dan mengatakan bahwa penelitian serupa sudah ada. Dia sedang meneliti sesuatu yang inovatif, dan karena dia sudah mengumpulkan tanda tangan, dia harus benar dalam hal ini. Roger berkata, baiklah, hasilnya akan berbicara sendiri. Mereka akan mulai dengan mengukur jumlah titik awal mereka, lalu mulai mengurangi obat ini sekali seminggu mulai besok. Dia menyebutnya zat seperti ini, tapi sebenarnya itu adalah campuran dari banyak sekali berbagai jenis obat herbal. Melihatnya, Flora berkata itu terlihat menjijikkan. Rene bertanya, apakah jika mereka meminumnya segera, apakah akan meningkatkan jumlah mana yang ditebus? Pria itu menjawab, tidak akan. Sebaliknya, mereka akan mengalami kesulitan. Juga, mereka tidak akan bisa menggunakan lebih dari 3% potensi sihir mereka. Dalam keadaan inilah, mereka akan mulai berlatih. Ini akan menjadi dasar pada jenis kendali sihir. Dan juga materialisasi mereka. Pelatihan dimulai besok, jadi dia meminta agar mereka bisa benar-benar mendedikasikan diri untuk itu besok. Keesokan harinya Heathcliff menyadari bahwa sudah mulai gelap, dan dia hampir tidak sempat melakukan beberapa hal sebelumnya. Tiba-tiba dia melihat sebuah kotak di samping. Ternyata cincin yang dia dapat dari Zero Order memancarkan energi, jadi pertemuan sudah dimulai. Namun, jika dipikir-pikir, dia hampir siap, dan ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mendapatkan informasi. Dia pasti akan menerima undangan Black Dawn dan pergi kepada mereka. Jadi segera memakai cincin itu dan energi gelap mulai mengalir kepadanya. Kemudian, dia perlahan tertidur dan mulai mendengar pembicaraan bahwa kerajaan saudara telah memutuskan untuk bertindak. Orang yang hadir berpikir bahwa monster mulai muncul karena ini, dan sebelumnya sudah cukup buruk, dan sang pahlawan menyadari bahwa semua orang yang hadir adalah First Order. Dari semua ini, tampaknya semua orang hadir kecuali Esmeralda. Di sebelah kiri adalah 2 orang aneh yang baru saja ditemui pria itu, dan dia mengenal siluet mereka.
sedangkan di sebelah kanan adalah orang-orang yang belum pernah dia temui sebelumnya, dan mereka tidak dikenalnya. Victor berkata, dari cara dia mendekat dengan tenang, itu John Doe, jadi dia meminta untuk segera duduk, karena dia dan Foram ingin berbicara. Sementara ksatria dan dokter sedang mencari tahu, sang pahlawan menyadari bahwa nada ksatria menjadi jauh lebih keras, jadi apakah dia sama sekali bukan manusia? Orang asing itu berkomentar bahwa tidak ada yang berubah. Mereka selalu mengobrol, tapi bertanya-tanya kapan Esmeralda akan datang. Ilmuwan itu bertanya kepada Nona Fensman, apakah dia tidak mendengar apa-apa? Wanita itu marah ketika mendengar namanya, dia sudah meminta untuk tidak dipanggil seperti itu. Orang asing lain bergabung dalam percakapan dan mengatakan bahwa Esmeralda sudah pergi, jadi dia tidak akan kembali. Dia mengejutkan lawan bicaranya dan berkata bahwa dia tidak tahu, tapi lebih baik John Doe yang bertanya karena dia mungkin tahu lebih banyak. Dan pria itu berhasil bergabung dengan Theon. Sang pahlawan menyadari bahwa sebaiknya mereka segera turun, jadi berkata, biarkan Zero Order menjelaskan semuanya kepada mereka. Setelah beberapa saat, suara yang familiar muncul dan memberitahu Nicholas bahwa semuanya sudah benar. Leslie mengatakan bahwa Zero Order sudah datang, dan kepala menyambutnya. Dia berterima kasih kepada semua orang yang datang ke pertemuan yang tidak dijadwalkan ini, dan sekarang dia akan segera memulai pertemuan mereka. Akhirnya pria itu menjelaskan bagaimana Quasimodo dan Esmeralda meninggal. Leslie berkata bahwa dia mendengarnya dari Nicholas, tapi detailnya baru diketahui olehnya untuk pertama kali. Pahlawan itu bertanya-tanya apakah pria ini sudah mencium lingkaran yang terkenal itu. Lalu dia harus bertanggung jawab untuk menggali informasi. Nicholas berkomentar, siapa yang menyangka bahwa monster ini adalah order pertama. Bahkan seseorang sepertinya pun kesulitan mengetahui hal seperti itu. Gadis itu bertanya kepada Zero Order, apakah dia akan menggantikan Esmeralda dengan orang lain. Sang master utama berkata bahwa dia sudah melihat seseorang, tapi jika mereka punya rekomendasi, biarkan mereka berbicara sekarang juga. Nicholas berkata, karena master selalu memilih mereka secara pribadi, jadi mereka semua menghormati keputusannya. Jika kamu sudah memintanya untuk tidak ikut campur, pria itu tersenyum dan berkomentar, seolah-olah kapan lalu berikan pendapat tentang itu. Zero Order meminta untuk beralih ke topik lain dan biarkan mereka memberitahumu, apakah mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Pada saat itu, sang pahlawan menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan informasi baru. Pria itu mengatakan bahwa mereka hampir selesai dengan penyihir tua itu. Mereka akan membuatnya meledak sendiri secara acak suatu malam yang indah. Heathcliff berpikir, mungkin ini merujuk pada menara sihir tua itu. Jika mereka akan melakukannya pada malam yang indah, maka itu adalah malam mistis, dengan kemungkinan tertinggi. Bergabung dalam percakapan, Nicholas berkata bahwa segera orang-orang akan gugup dan mulai memprovokasi hal-hal buruk di belakang para liberal. Fatman juga ingin senang, tapi dia masih belum menemukan barang itu. Dan dia butuh sedikit waktu lagi. Hanya Victor yang ingin mengatakan sesuatu, tapi lawan bicaranya memotong dan berkata bahwa dia sudah tahu semuanya. Sepertinya laboratorium penelitiannya telah diserang 2 kali. Dan dia terus-menerus membicarakannya. Dokter ikut berkomentar bahwa itu bukan kesalahannya, karena bawahannya selalu gagal melakukan tugas mereka dengan benar. Selanjutnya Leslie meminta Naik Farim untuk mengatakan sesuatu, tapi pria itu tidak mau membahasnya. Namun, Leslie bertanya, apakah dia punya penjelasan yang lebih tepat? Orang yang diajak bicara membalas ketika dia sudah kembali ke cabang di Valtenunu, yang sudah diserang. Manajer umum sudah meninggal, dan pria itu hampir tidak sempat melindungi ilmuwan gila mereka. Namun, penyerang itu sendirian dan mereka bertarung, tapi dia lebih kuat. Pria itu berkata karena dia mengatakan itu, dia pasti orang yang tidak biasa, jadi dia bertanya apakah dia memiliki tanda khusus. Farim bilang dia punya penyamaran yang bagus. Satu-satunya masalah adalah, pria ini bisa menggunakan bayangan untuk teleportasi dan juga sihir, yang bisa membakar pabrik. Nikolai memperhatikan, jika dipikir-pikir, cabang di Laserwell juga terbakar. Mungkinkah orang yang sama yang mencoba? Jadi segera menanyakan kepada John Doe, apakah dia tahu sesuatu? Dia memang berada di sekitar kejadian di kota itu. Sang pahlawan bertanya, apakah dia seharusnya ikut campur? Dia hanya memberikan instruksi atas namanya sendiri agar bawahannya yang menanggung akibatnya. Orang itu bilang wajar dia sibuk dengan Theonnya, sebuah kesalahan yang dia harapkan dia lebih sadar. Roger bilang sebenarnya dia punya firasat tentang siapa itu. Saat ini dia sedang membicarakan Rachel Selma, karena dia curiga. Ada kemungkinan besar bahwa dia memang sedang mencari mereka, ditambah ada seseorang di Theon yang menjadi curigaannya. Pak Nikolai, di sisi lain, belum memberinya informasi ini. Farah memperhatikan bahwa dia memang terlihat di Valton pada hari serangan, tetapi setelah semua itu, penyerang menggunakan api serta bayangan. Victor mengatakan bahwa gadis ini bisa saja berkhianat. Sang pahlawan mencatat bahwa kemungkinan dia bekerja sama dengan seseorang tidak bisa diabaikan.
Gadis itu mengatakan bahwa dia bukan orang biasa, melainkan penyihir dengan gelar berwarna dan tidak bisa dianggap remeh, tetapi tidak jelas bagaimana cara menyingkirkannya. Nicholas mengatakan bahwa mereka akan membunuhnya dan meminta John Doe untuk tidak melakukan apa-apa karena dia adalah profesor terhormat mereka, jadi tidak perlu ikut campur. Pahlawan itu berkata bahwa dia akan mengikuti perintah Ordo Nol dan berpikir bahwa pria itu jelas tidak menyukainya. Mereka pasti mengalami beberapa masalah. Dia sudah memiliki cukup informasi, dan sekarang para pria itu tidak lagi dicurigai, tetapi merasa sedikit bersalah karena memberikan namanya, dan mungkin perlu berhati-hati untuk sementara waktu. Segera sang pemimpin melaporkan bahwa ini adalah akhir dari mereka. Dia senang bahwa semua orang bekerja keras. Tentu saja, masalah terjadi, tapi jangan biarkan itu menghalangi. Dia mengatakan bahwa pertemuan sudah selesai pada saat itu, dan semua orang melakukannya dengan baik, tetapi John Doe diminta untuk tinggal sebentar. Tentu saja, sang pahlawan setuju dengan hal ini. Dia tidak mengerti apa yang akan dibahas. Dalam beberapa saat, semua orang lain tiba-tiba menghilang. Zero Order bertanya bagaimana pertemuannya. Roger mengatakan, semuanya berjalan lancar tanpa kejutan, dan bertanya, apakah dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Pembicara berkomentar bahwa semuanya sama saja di pikirannya dan berpikir bahwa dia tidak akan bisa mengikuti Theon secara pribadi, oleh karena itu, dia ingin Theon menemukan seorang pria yang diberkati oleh takdir. Sang pahlawan merenung bahwa tidak mudah untuk menemukan seseorang, jadi dia bertanya apakah orang itu memiliki tanda khusus. Yang utama tidak menyadari, tidak akan mengatakan dengan tepat tapi hanya tahu bahwa gadis ini dan dia mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Roger langsung teringat dua gadis itu, dan berharap itu bukan mereka. Zero Order bilang dia sudah jelas, dan jika dia menemukan sesuatu, beritahu dia, jadi dia ditahan agar bisa pergi sekarang. Ketika protagonis pergi, dia langsung berbalik ke bawahannya, Citadel, dan berkata bahwa dia ingin mengirimnya ke suatu tempat. Tempat itu cukup keras, dan disebut Pegunungan Arad. Lawan bicara memberitahu Nicholas bahwa penyihir tanpa warna adalah lawan yang berat. Dia mengerti dan akan mempersiapkan diri dengan baik. Lalu pria itu berkata dia percaya pada kemampuannya, tapi dia sedang tidak mood. Dengan marah, dia langsung memukul meja dengan keras, mengatakan bahwa John Doe adalah bajingan. Tidak masuk akal bagaimana dia berani memanfaatkan jasa Zero Order. Dia juga membanggakan bahwa dia memiliki informasi yang sebenarnya tidak dia miliki. Jika dia ingin mengatakan bahwa dia lebih baik darinya, bahkan dalam hal penggalian informasi. Berani kembali hidup-hidup setelah serangan di kereta dan mungkin menyembunyikan kekuatan aslinya, Nikolai meremehkannya, dan seharusnya tidak mengandalkan bawahannya. Tapi dia pasti tidak akan membuat kesalahan itu dua kali, dan kali ini dia akan mempersiapkan diri dengan matang, dan pasti membunuh John. Bawahan Zero Order itu sudah menuju sepanjang pegunungan. Dia melihat sebuah gua, dan bertanya-tanya, apakah itu tempatnya? Lalu menuju ke sana, karena dia sedang menjalankan tugas. Ketika dia melihat kerangka itu, dia berkata bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik sebelum merangkak ke sini setelah jatuh dari tebing. Tapi ternyata dia tidak hidup lama. Setelah itu, betapa malangnya nasib yang menimpa John Doe. Pria itu menggunakan kekuatannya dan meminta roh yang tertidur untuk membuka matanya, mengangkat kepalanya, dan berbicara. Sebuah entitas gelap muncul dalam kerangka, dan pria itu bertanya kepada John Doe apakah dia mengenalinya. Roh itu berkata bahwa itu adalah Citadel yang berdiri di depannya, khususnya asisten dari Zero Order. Dia tidak mengerti di mana mereka berada, dan apa yang telah terjadi pada tubuhnya. Lawan bicara mengatakan bahwa mereka harus langsung ke inti masalah, dan dia sudah mati sejak lama. Dia sepertinya tidak ingat apa-apa mungkin karena dia baru saja hidup kembali. Mereka harus kembali ke masa lalu, dan dia bertanya apa misinya. Pria itu mengatakan bahwa dia harus menyusup ke akademi dan memperkenalkan dirinya sebagai Roger Chalice. Setelah naik kereta, dia ingat berbicara dengan penumpang lain, tapi kemudian terjadi serangan. Dan itu adalah serangan teroris di kereta. Penumpang yang sama ditangkap, dan saat mereka mencoba menginterogasinya, dia meledakkan dirinya sendiri. Setelah melemahkan rasa sakit, John yang terkejut berlindung di sebuah gua terdekat dengan bantuan sihir. Dia terluka parah akibat ledakan itu, dan tidak bisa bertahan lama tanpa makanan. Citadel memintanya untuk menunggu, karena ternyata ada yang tidak beres. Selanjutnya, dia bertanya apakah benar memahami bahwa dia pertama-tama berbicara dengan seorang penumpang di kereta, tetapi suaranya tidak seperti orang biasa. Lawan bicara menyatakan bahwa itu bukan penumpang biasa sama sekali. Karena ini adalah pria yang mengguncang seluruh benua dengan mengubah masanya. Bahkan saat dilakukan penyelidikan, pria itu hanya bisa mengidentifikasi 3 identitasnya, yaitu pencuri misterius Arsène Lupin, detektif terkenal Eugène François Vidocq di Machiavelli. Dia juga menyamar hari itu, tapi setelah John menyebut salah satu identitasnya, terlihat reaksi samar. Meskipun singkat, penanya bertanya apakah Machiavelli itu, yang dengan bantuannya kerajaan Utah memenangkan perang,
jika kata-katanya dipercaya, dia jelas bukan orang biasa. Hanya saja tidak jelas bedanya apa, karena dia tidak punya alasan untuk berbicara dengan orang seperti dia. Satedel mengatakan bahwa dialah yang memanggilnya, jadi dia tidak seharusnya mengelak dan membiarkannya berbicara sekarang. John merenung sejenak, dan berkata bahwa dia adalah penggemarnya, jadi dia melakukannya karena rasa hormat. Pria itu mengatakan bahwa ini alasan yang tidak biasa, dan sepertinya dia salah menilai pria itu. Pria itu meminta untuk tidak membicarakannya lagi, dan bertanya apa yang harus dilakukan dengan misinya sekarang. Jika dia sudah mati, sekutunya berkata bahwa semuanya sudah diurus oleh rekan-rekannya, biarkan dia tidak khawatir, dan berpikir jika pria bernama John Doe yang dia bicarakan adalah Roger Selassie saat ini, maka semuanya menjadi jelas. Pria itu bertanya, apakah dia sudah menjawab semua pertanyaan? Pria itu berkata itu pekerjaan yang bagus, dan langsung mengikatnya. John tidak mengerti apa yang dia lakukan, tapi Satedel berkata Zero Order hanya memerintahkan untuk melacaknya, dan tidak mengatakan apa yang harus dilakukan setelah itu. Itulah sebabnya dia menyuruh temannya untuk beristirahat, dan tidak mengganggu orang lain. Beberapa saat kemudian roh yang berbicara padanya menghilang, dan terjadi ledakan. Pria itu tidak tahu siapa sebenarnya Roger Selassie, dan dia tidak peduli, tapi dia akan berpura-pura jika itu membantunya menyingkirkan Zero Order. Rene duduk di kamarnya dan berkata dia lebih lelah dari biasanya. Mungkin karena obat itu, karena profesor bilang itu tidak akan terjadi. Setiap penyihir memiliki sistem konduksi mana yang memungkinkan masuknya mana sebanyak mungkin, tapi mereka yang tidak punya saluran juga bisa menggunakan sihir. Roger membicarakan ini dan mengatakan ketika mereka mengonsumsi penekan mana, mereka memiliki saluran rahasia yang terbuka, yang bisa mereka gunakan, dan jika mereka membuka saluran itu, jumlah mana yang bisa mereka gunakan akan meningkat drastis, dan mereka akan segera menyaksikan hasil yang luar biasa. Hanya butuh seminggu untuk ini terjadi? Rene pikir dalam kata-kata, semuanya sederhana, tapi kenyataannya berbeda. 3 siswa berhasil, dan dia tertinggal di belakang mereka. Tidak ada yang mengerikan terjadi, tapi waktu terus berjalan, dan dia harus berusaha lebih keras. Setelah beberapa hari Roger mengatakan bahwa jumlah rata-rata mana yang dipancarkan, yang mereka tunjukkan seminggu lalu, 12%, dan hari ini sudah hampir 36%, artinya fluksnya sudah hampir 3 kali lipat. Adrian berkata dia merasa energi yang meluap akhir-akhir ini, dan Flora mengatakan bahwa latihan harian dengan obat-obatan berbahaya itu sepadan. Freddy bertanya-tanya apakah dia satu-satunya yang merasakan kebencian yang semakin tumbuh. Dan sang pahlawan tidak mengerti mengapa si penjahat menatapnya. Bagus bahwa semuanya sudah selesai. Para siswa yang mengikuti instruksinya bersama Duzel telah memberikan kontribusi besar pada penelitian. Dan sekarang yang tersisa hanyalah memberikan presentasi yang tepat bersama mereka di konferensi. Dalam beberapa hari saja, konferensi itu akan berlangsung. Rachel yang kesal duduk di auditorium, sambil berpikir bahwa dia bahkan tidak ingin datang ke sini. Tapi setelah mendengar bahwa Moriarty akan mempresentasikan penelitiannya sendiri, dia tidak bisa melewatkannya. Melihat dia menghancurkan salah satu cabang Black Dawn dengan tangannya sendiri, dia yakin bahwa dia tidak terlibat, tapi tidak jelas siapa sebenarnya dia. Gadis itu akan bisa mengetahuinya dengan bantuan lembar ini, dengan Mena dan Mana Storm-nya, tapi jika kenyataannya ternyata bukan seperti yang dia percayai selama ini, itu akan buruk. Refleksi itu terhenti oleh pengumuman pembicara berikutnya. Dia adalah pembicara terakhir dan paling penting hari itu, karena dia tahu cara membuat kesan. Heathcliff menyapa semua orang, dan mengatakan namanya Roger Selassie, dan dia berasal dari Akademi Tion. Dia meminta izin untuk mempresentasikan penelitiannya kepada mereka. Dia menjelaskan semuanya dan mengomentari bahwa hal ini menghasilkan 3 subjek uji yang membuka aliran mana keluar 3 kali lipat. Hasil tes tambahan, yang juga berhasil, menunjukkan bahwa efek ini tidak bersifat sementara. Kuncinya adalah penekan mana yang diperkenalkan. Seorang pria di penonton berkata ini adalah pertama kalinya dia melihat obat ini, jadi apakah dia benar-benar mengembangkannya sendiri? Roger mencatat bahwa dia menciptakan obat itu, tetapi bukan resepnya, karena resep itu diambil dari manuskrip kuno yang berhasil dia temukan. Mereka yang hadir dapat melihat teks yang sedang dia bicarakan di layar. Orang komiti Wong Dongisha, Fakti wa Misha, Fakti wa Sumisha Fariku, orang Bondongisha Fariko Misha Paicha, Mopani Supiyasa Bontiwong Dongisha Paitu. Orang Bondondo karena tidak mengertikan ya, karena terlihat cukup familiar. Dan sang pahlawan menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan di sini adalah Larsel, dia mampu menerjemahkannya. Dan dengan demikian memulihkan resep kuno tersebut. Seseorang berdiri dan berteriak bahwa tidak ada yang bisa menguraikan bahasa ini. Tidak jelas bagaimana dia bisa berbohong di balai mistis suci. Roger menjawab bahwa penilaian ini salah, karena dia sudah lama memecahkannya. Segera setelah debu itu, ingatan tentang bagaimana dia pernah datang kepada sang guru, dan berkata,
dia punya pertanyaan. Dia ingin membaca bahasa ini, tapi tanpa bantuannya dia takut itu tidak akan berhasil. Wanita itu memberitahunya bahasa apa itu dan berkata bahwa itu di luar kemampuannya, tapi anak laki-laki itu tidak mengerti. Mengapa? Sang guru berkata itu adalah bahasa yang hilang yang hampir tidak diketahui, dan dia tidak bisa membacanya tanpa dia. Murid berkata kalau begitu dia minta diajari, tapi sang guru bilang itu pelajaran yang membosankan, dan dia tidak ingin melakukannya. Sang pahlawan tidak menyukainya saat itu, dan berkata, dia akan mencoba mempelajarinya sendiri. Wanita itu tertawa saat mendengarnya dan menyuruhnya untuk berusaha sebaik mungkin. Lalu di akhir menambahkan bagaimana gurunya sedang memanggang dan akan mengungkap sesuatu. Setelah itu dia berkata bahwa bahasa ini terdiri dari 3 bahasa lain, jadi biarkan mereka menghafal kata-kata itu dengan baik. Pada akhirnya mentor terkejut karena anak laki-laki itu belum keluar dari kamarnya selama 3 hari. Dia pikir dia akan cepat menyerah, tapi kali ini, dia benar-benar bertekad. Tiba-tiba pintu terbuka dan Heathcliff keluar dengan kantung besar di bawah matanya. Sang guru berkata bahwa dia tahu dia akan memakan waktu lama, tapi dia tidak boleh kecewa, karena itu hampir merupakan tugas yang mustahil. Murid itu membuatnya tercengang karena dia berhasil dan menyelesaikan adaptasi bahasa, serta berterima kasih padanya atas nasihatnya yang sangat membantunya. Di konferensi, profesor mengatakan bahwa bahasa Lasil adalah campuran dari 3 bahasa berbeda, jadi maknanya mungkin terasa menghilang. Anda harus mengambil contoh kalimat yang ada di layar. Dalam terjemahan utama, dikatakan bahwa dia memberikan berkat cahaya, tapi Anda tidak bisa mengambilnya secara keseluruhan. Sekarang kita harus ingat bahwa pada zaman dahulu orang sering menggunakan kata-kata secara kiasan, jadi Anda harus mempertimbangkan makna tersembunyi dari kata-kata tersebut. Pada akhirnya hanya dikatakan bahwa seseorang bangun pagi-pagi, tetapi dia tidak sempat sarapan berat. Sang pahlawan berharap penjelasan seperti itu sudah cukup. Juga bertanya apakah jika dia salah mengartikan resep, apakah dia bisa melakukan tes seperti itu dengan benar sama sekali? Rachel tidak sadar, sejak kapan dia berbicara dalam bahasa yang hilang, semakin sering mereka bertemu, semakin banyak pertanyaan yang dia miliki. Dengan pengetahuan luar biasa seperti itu, dia bisa dimanfaatkan di mana saja, tapi kenapa dia melakukan hal berbahaya, seperti mengganti identitas? Gadis itu yakin ada alasan untuk itu, dan tidak ada gunanya menunda penghapusan ingatan lagi, karena dia perlu segera mengetahui kebenaran tentang pria ini. Segera Elizabeth mengatakan bahwa itu adalah presentasi yang hebat oleh profesor, tapi dia tidak yakin apakah pantas mengungkapkan detail seperti itu, karena dia bahkan menunjukkan resep zat tersebut kepada semua orang. Roger berkata itu bukan masalah besar, karena dia memang berencana mengungkap semuanya dari awal. Nilai resep sayangnya tidak menjamin keberhasilan dalam kasus ini. Gadis itu menyadari bahwa dia sangat berbahaya, ternyata seorang pria, dan meminta untuk menjaganya sebagai pajak kepala perencanaan. Tiba-tiba percakapan mereka terhenti oleh seorang gadis yang meminta Roger sebentar. Ternyata itu adalah kepala perusahaan dagang Monarch, dan Caroline Monarch. Elizabeth bertanya apa yang dilupakan oleh orang buas sepertinya dalam masyarakat yang sopan. Gadis itu memintanya untuk diam, karena dia sebenarnya ingin meminta maaf kepada Roger, karena dia pikir tidak mungkin dia tidak akan memberikan presentasinya, bahkan mengumpat padanya. Pria itu seharusnya segera mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan resepnya, dan dia sudah berpikir bahwa dia hanya datang untuk pamer dan tidak mengungkapkan apapun kepada siapapun, dan dia minta maaf. Pria itu mengatakan itu kesalahannya sendiri, dan dia tidak perlu minta maaf padanya. Caroline bergembira karena dia ternyata keren, dan dia tahu itu. Kemudian dia mengulurkan semacam barang dan mengatakan dia menyukainya, jadi biarkan dia mengambilnya. Ini adalah kartu VIP khusus Monarch Trading Company, jadi mereka bisa memberinya apa saja yang dia inginkan, cukup biarkan dia mengajukan kapan saja. Tak lama wanita itu pergi, dan sang pahlawan bertanya apakah dia dan rektor saling mengenal. Wanita itu menjawab bahwa dia adalah saingannya dari bangku sekolah. Gadis ini impulsif dan spontan, jadi mereka sangat berbeda, tapi Elizabeth mengenali kemampuannya. Dan dia adalah penyihir tingkat 6. Dia sebenarnya orang biasa tapi berkat keterampilan hebatnya, dia mendapatkan pangkat dan nama keluarga. Rektor menyadari bahwa dia telah memberikan kartu VIP kepada Roger, yang bahkan tidak dimiliki oleh kaisar. Tampaknya dia sangat menyukai profesor itu. Pada malam hari, Rachel bersiap melakukan apa yang dia rencanakan. Dia mengambil gulungan penuh mana, dia harus meletakkannya seperti ini. Gadis itu melakukan ini tepat di atas artefak yang dia dapat dari Jessica. Dia benar-benar ingin melihat apa yang sebenarnya disembunyikan Jason Moriarty, dan sehingga dia dibawa 3 tahun ke masa lalu ke kerajaan Delika. Tidak jelas. Bukankah dia seharusnya melihat dunia, melihat melalui mata pemilik ingatan, ketika tidak jelas di mana dia sendiri berada? Bagaimanapun juga, ini adalah ingatannya, dan seharusnya dia ada di dekat sini. Tiba-tiba perhatiannya tertuju pada seorang pria yang menuduh anak itu mencuri uang.
dan apa yang ingin dibelinya dari pria itu adalah dengan uang yang tidak jujur. Di tempat yang sama, gadis yang dianggap tokoh utama itu sedang menuju ke sana. Dia ingin pria itu berhenti mengganggu anak laki-laki itu, karena itu terlihat sangat menyedihkan. James diminta membayar untuk anak ini. Rachel menyadari bahwa ini adalah orang yang dia cari. Segera anak itu berterima kasih kepada pria itu atas bantuannya, dan bertanya apakah ini pertama kalinya mereka menahannya, karena jika tidak ada tempat tinggal, dia bisa membantu. Sang pahlawan hanya mengandalkannya, mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang menentukan, dan bertanya siapa namanya. Anak itu tersenyum, dan mengatakan namanya Arti. Tak lama kemudian, pemilik apartamento mempersilakan sang pahlawan masuk, memuji si anak, karena membawa tamu, dan memintanya mengantarkan tamu ke lantai 2. Di sana, anak laki-laki itu bertemu dengan seorang gadis yang bertanya, "Siapa dia?" Dia menjawab bahwa itu adalah pengunjung baru mereka. Dan juga penyelamatnya. Sally segera menyapanya, dan para pahlawan juga melakukannya. Bersama dengan anak laki-laki itu mereka sampai di kamar, dan dia menunjukkannya. James mencatat bahwa itu terlihat sederhana dan murah. Di sisi lain, anak laki-laki itu meminta bantuan dengan barang bawaannya. Lalu ia menerima ucapan terima kasih. Dalam barang-barangnya, ia menemukan sebuah buku dan berkata bahwa itu adalah buku dengan artikel ilmiah. Katanya ada juga tambahan tugas dari akademisi Ordo yang paling langka, sepertinya dia belum siap menerima mereka yang akan menangani tugas-tugas ini. Dan dia iri pada mereka. Sang pahlawan bertanya, apakah dia juga mengetahuinya? Melihat apa yang dia lihat hari ini, mereka membuatnya menjadi penggemar sains. Arti tersenyum, dan berkata bahwa dia bermimpi menjadi ilmuwan yang luar biasa. Pria itu menambahkan bahwa jika dia tidak keberatan, dia bisa membantunya dengan studinya selama dia tinggal di sini. Anak laki-laki itu sangat bersemangat dan segera luluh untuk belajar, lalu bertanya apakah dia bisa memanggilnya guru. James tersenyum dan berkata agar dia memanggilnya apa saja yang dia mau, dan menawarkan untuk membimbing studinya. Rachel terkejut saat melihat semua ini dan berpikir, siapa pria ini? Apakah dia benar-benar orang itu? Ayolah, pria ini memancarkan aura yang begitu murni dan emosional. Meskipun tidak jelas mengapa gadis itu bereaksi aneh, karena itu membuatnya semakin marah bahwa itu karena dia. Bagaimanapun, anak laki-laki ini pasti senang, dan dia merasa seperti mengenalnya. 2 minggu kemudian, anak itu masuk ke ruang guru, dan memberitahunya dengan gembira, bahwa sebuah undangan telah datang dari akademi paling bergengsi di kerajaan, Universitas Ordo. Ini benar-benar kesempatan besar baginya. James bertanya apakah itu karena tugas yang telah dia bantu jawab. Anak itu menjawab bahwa semuanya tampak benar. Jawaban-jawaban itu sesuai dengan keinginannya. Pada saat yang sama, dia bertanya apakah dia akan menerima undangan mereka. Karena kepala secara pribadi mengundangnya, guru itu menjawab bahwa dia tidak punya alasan untuk menolak. Selain itu, proses penelitian sedikit melambat, dan dia mungkin akan pergi. Keesokan harinya, anak itu dengan senang hati memandang pria itu dan berkata bahwa dia sangat keren. Sang pahlawan mengucapkan selamat tinggal padanya, tapi Rachel berpikir itu pasti sudah menjadi ekspresi James Moriarty sekarang. Pada hari yang sama, pria itu berada di Universitas Ordo, dan mengatakan bahwa ini adalah akhir dari penjelasan. Profesor itu menjabat tangannya dan berkata bahwa ini adalah konten yang luar biasa. Namanya Gordy Himble, dan dia adalah kepala institusi ini. Seseorang seberbakat James pantas mendapat penghargaan yang layak, jika hanya untuk mendoakan agar dia mendapat sesuatu selain uang hadiah. Biarkan dia mengatakannya sendiri. Sang pahlawan berpikir mungkin dia harus mendapatkan posisi mengajar di universitas, tetapi kepala mengatakan sekarang akan sulit memberinya pekerjaan tetap, dan mungkin dia akan puas dengan pekerjaan paruh waktu. James menjawab semuanya cocok baginya, dan berpikir bahkan profesor paruh waktu diberikan akses gratis ke perpustakaan pusat universitas, jadi dia akan mencari bahan penelitian. Setelah itu mereka berjabat tangan dan berharap bisa bekerja sama. Rachel melihat gambar yang sedang terjadi dan berpikir, jika ini awal ceritanya, selanjutnya dia akan menjadi konsultan kriminal terkenal. Gadis itu hanya melihat ini, dan sekarang ceritanya baru saja dimulai. Ini adalah bagian yang belum diketahui siapapun, tapi apakah ini yang sangat ingin kita lihat? Karena ini adalah kehidupan sehari-hari, yang membosankan seorang profesor. Detektif tidak mengerti jika dia hanya duduk di satu tempat, dan membaca buku. Dia adalah tipe orang yang berbeda. Bagaimana dia bisa tahu? Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu, dan pria itu berkata kamu datang untuk menemuinya, dan ternyata itu Rachel yang bertanya apakah dia masuk dengan benar. James berkata itu benar. Dia tidak jelas siapa dirinya. Pasti bukan muridnya. Gadis itu terkejut, dan bertanya, apakah dia tidak tahu siapa dia? Menarik, karena dia yakin desas-desus tentang dirinya sampai kepadanya. Dia Rachel Selmoy, seorang detektif brilian yang berhasil memecahkan beberapa kasus membingungkan. Sang pahlawan mengatakan bahwa nama seperti itu pernah ia temui di koran,
Tapi alasan detektif terhormat seperti dia ada di sini masih belum jelas. Sang pembicara mengatakan bahwa profesor baru itu juga cukup terkenal. Dia hanya ingin melihat langsung betapa hebatnya dia. Dan dia seharusnya bangga telah menarik perhatiannya. Ketika demi pria yang dia lihat, dia terkejut dan berpikir, apakah dia benar-benar sepamer itu 3 tahun lalu? Kamu bisa melihat bahwa dia memandangnya dengan jijik. Selanjutnya gadis itu mengulurkan sebuah buku dan berkata bahwa dia di sini untuk mendapatkan tanda tangannya, ini adalah bukunya, dan memintanya untuk menandatangani di sana. Tulisan tangannya cukup lancar, seperti mengetik dan menulis. Pria itu menjawab bahwa dia akan menganggap semuanya sebagai pujian. Rachel berkata jika grafologi dipercaya, ada kemungkinan besar dia adalah seorang perfeksionis besar, atau menyembunyikan kepribadiannya yang sebenarnya. James tidak mengerti maksudnya, dan gadis itu menjelaskan bahwa dia pikir dia tidak banyak menceritakan tentang dirinya. Sang pahlawan menjawab bahwa analisis ini terdengar lucu, tapi grafologi adalah ilmu yang terkenal tidak akurat. Karena dia tahu dia tidak pernah sampai ke akhir bukunya, gadis itu terkejut, dan pria itu melanjutkan mengatakan bahwa bukunya terbuat dari kertas yang mudah membuat jilidnya macet, jadi kamu bisa mengerti sampai sejauh mana dia membacanya. Bahkan seorang jenius tidak bisa menjadi bodoh jika dia mulai mengabaikan membaca. Rachel agak pemalu, dan berterima kasih kepada profesor atas perhatiannya. Lalu dia akan pergi, karena lonjakan aktivitas kriminal membuat waktu luang jadi terbatas. Pada akhirnya, James hanya mendoakan semoga dia sukses dalam kasus sulit ini. Ketika detektif melihat apa yang terjadi, dia sangat malu dan mengira, dia adalah orang yang membosankan. Baru sekarang dia menyadari betapa kesalnya dia saat itu. Dan dia bahkan tidak berusaha bersikap baik padanya. Ternyata memang begitu, dan dia terlalu percaya diri karena semua orang memanggilnya jenius. Itu tidak bertahan lama, meskipun dia diidolakan, dia masih sangat kesepian. Itulah mengapa dia tertarik pada pria ini, karena dia ingin melihat apakah dia seperti dirinya atau tidak. Dan melihatnya sekarang, dia menyadari bahwa dia bukan orang jahat, tapi tidak jelas mengapa dia akhirnya menjadi penjahat. Untuk memastikan segala sesuatu yang terjadi, dia memutuskan untuk mencari lebih jauh dan mengikutinya. Setelah seminggu, dia memperhatikan apa yang sedang dia usahakan untuk ditemukan di sana. Kehilangan anak-anak tidak berhenti, dan itu mencurigakan, jadi dia memutuskan untuk menyelidiki situasi dengan bantuan Hans. Selain fakta bahwa wartawan hampir tidak menulis tentang hal itu, polisi juga tidak aktif, meskipun jumlah orang hilang terus bertambah. Mereka mungkin anak-anak aliran S, tapi tidak jelas bagaimana ini bisa terjadi, meskipun jika seseorang dengan kekuatan cukup terlibat, itu bisa dimengerti. Rachel mendatanginya dan memperhatikan artikel yang sama tentang orang hilang baru-baru ini. Dia bertanya-tanya, tapi apa yang dia pelajari dengan sangat fokus sepanjang waktu. James bilang dia memang keluar tanpa mengetuk juga pada jam yang sangat larut. Tapi detektif berteriak bahwa dia tidak menjawab ketukan itu. Dan tidak jelas mengapa dia mempelajari kasus itu. Pria itu berkata, dia hanya takut suatu hari menemukan nama murid-muridnya, terutama karena polisi tidak menyelidiki kasus ini dengan benar. Rachel berkata bahwa dia juga sama-sama bagian dari penyelidikan tersebut. Bagaimanapun, itu adalah tugasnya untuk mengungkap kasus seperti ini. Jika ditanya dengan baik, dia akan dengan senang hati membagikan informasi terbaru. Sang pahlawan tidak percaya bahwa dia ingin membantunya, dan tidak boleh terlalu percaya padanya. Jadi dia berkata bahwa dia sebenarnya tidak tertarik, dan dia yakin dia mengendalikan semuanya. Pembicara dengan marah menyatakan bahwa dia sangat membosankan. Tiba-tiba seorang pria masuk ke kamar mereka yang sedang mencari Rachel. Dia merawat tokoh utama, dan segera pergi setelah itu. James berpikir bahwa karena detektif itu bekerja sama dengan polisi setempat, dia tidak boleh mempercayainya, jadi dia harus memberitahu Artie dan Sally untuk berhati-hati terlebih dahulu. Tiba-tiba dia menyadari kristal pribadinya mulai berkilau sangat kuat. Pria itu dihubungi oleh seorang anak laki-laki, dan anak itu bertanya mengapa dia menelpon begitu larut. Artie khawatir dan memperhatikan bahwa Sally baru-baru ini pergi menjalankan tugas, dan masih belum kembali. Dia tidak tahu harus berbuat apa, karena tiba-tiba sesuatu terjadi padanya, atau itu akan menjadi buruk. James meminta untuk tenang, karena mereka belum tahu apa yang terjadi. Siswa itu berkata bahwa anak-anak akhir-akhir ini sering menghilang. Sang pahlawan mencatat bahwa dia akan menyelesaikan semuanya. Jadi biarkan dia tidak khawatir dan tinggal di hotel sambil berpikir di sini. Sesuatu tidak begitu yakin itu kasus yang sama dengan anak yang hilang. Jadi dia menghubungi Hans dan bertanya, apakah dia bisa mencari anak itu untuknya? Itu adalah seorang gadis berusia 10 tahun. Rekan itu berkata dia akan segera mengirim tikusnya. Dan juga bertanya, apakah mereka bisa bertemu segera? Karena tampaknya dia telah menemukan petunjuk dalam kasus orang hilang, pemilik apartemen tempat profesor tinggal, khawatir dia telah berbicara sendiri, akan mencari Sally. Mungkin Artie akan merasa lebih baik setelah makan.
Begitu pria itu masuk ke kamarnya, dia melihat tidak ada siapapun di sana. Sebuah pikiran langsung melintas di benaknya, bahwa dia tidak sanggup keluar dan mencari sendiri. Di sebuah tempat terpencil, di salah satu gua, saat para pekerja hendak pergi, anak laki-laki itu tidak jauh di semak-semak dan menyadari bahwa inilah tempat persembunyian para penculik anak-anak itu. Mereka sedang memasukkan anak-anak ke dalam karung dan memuatnya ke atas gerobak, lalu ia memutuskan untuk diam-diam mengikuti mereka, dan jika ia ragu sedetik saja, akan terjadi masalah. Meskipun tidak jelas apa yang harus dia lakukan sekarang, mungkin dia harus keluar dan mencoba mencari Sally. Tapi itu ide buruk, karena jika dia ketahuan, semuanya akan berakhir. Dia harus segera mundur dan meminta bantuan dari orang dewasa. Tiba-tiba anak laki-laki itu menoleh ke samping dan melihat ada polisi di sana. Itu menjadi kelegaan baginya. Karena dia bisa memintanya, maka dia berlari keluar dari semak-semak dengan putus asa, dan meminta bantuan. Karena anak-anak diculik, mereka tidak jauh dari sini. Dan salah satu polisi dengan terkejut bertanya apa yang dilakukan para bajingan ini. Karena salah satu anak berhasil melarikan diri, segera para pahlawan bertemu dengan asisten, dan bertanya, apakah dia sudah menemukan anak itu? Pria itu menjawab bahwa dia belum sempat melakukannya. Tikus beraroma itu belum kembali. Rachel bertanya-tanya apakah itu karena pria itu bersamanya selama festival. Sang pahlawan setuju untuk menunggu dan bertanya apa yang ingin dia bicarakan. Hans menyatakan bahwa kasus hilangnya orang cukup aneh. James bertanya, mengapa dia berpikir begitu? Lawan bicara mengatakan bahwa banyak laporan tentang orang hilang telah diterimanya, dan yang mencolok adalah hanya anak-anak, rakyat biasa, yang menghilang. Ada sesuatu yang jelas salah, dan dia memutuskan untuk menyelidiki masalah itu lebih lanjut. Jadi pada hari anak-anak pertama kali mulai hilang, ada peningkatan aktivitas penyelundup besi di Wall Town. Sang pahlawan bertanya apakah dia ingin mengatakan itu ada hubungannya dengan kerajaan Derman. Hans berkata itu mencurigakan, tapi fenomena itu mulai pada waktu yang sama. Dan polisi tidak menyelidiki masalah tersebut. Sang pahlawan berpikir mungkin itu hanya kebetulan, tapi jika benar, mengapa melaporkan anak-anak yang tidak layak untuk kerja fisik? Meskipun sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya, karena pencarian Sally sekarang menjadi prioritas. Kepada rekan saat ini, tikus itu kembali, yang menceritakan informasi bahwa mereka akhirnya menemukan anak itu. Jadi pria itu bilang, mereka tidak menemukan gadis itu, tapi mereka melihat anak-anak lain diculik. Mereka juga melihat seorang anak laki-laki diam-diam masuk ke gerobak penculik. Setelah mengatakan ini, pria itu langsung berpikir bahwa itu bisa jadi arti. Jadi dia berteriak kepada rekannya bahwa mereka harus segera pergi ke sana. Dia setuju dan berkata bahwa dia tidak ingin berubah menjadi manusia serigala. Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Rachel terkejut saat melihat apa yang terjadi, karena dia tidak mengerti mengapa dia membuka bajunya dan menusuk lengannya dengan taring. Dan tepat setelah itu, dia menjadi manusia serigala. Dan mereka lari bersama ke suatu tempat. James, jelas ini bukan waktu untuk bertanya-tanya, karena mereka seharusnya segera mengejar mereka. Setelah beberapa saat, Artie terbangun di tempat yang tidak dikenal dan tidak mengerti di mana dia berada, dan mengapa dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, dia mendengar seorang pria yang meminta untuk berhati-hati dengannya, karena dia bisa mati sebelum eksperimen. Anak laki-laki itu menyadari bahwa dia sedang diseret, dan dia meminta polisi dan bantuan, tetapi mereka menyembunyikannya, meskipun dia mengira polisi bersekongkol dengan para penjahat itu. Dalam perjalanan, anak itu melihat sebuah batu di dekatnya, jadi dia mengambilnya, dan langsung melemparkannya ke arah polisi. Selanjutnya, dia berteriak kepada bajingan itu untuk segera mengembalikan saudara perempuannya, tetapi pria itu menjadi sangat marah karena tindakan ini dan bertanya, apakah anak nakal ini tidak tahu tempatnya sama sekali. Kemudian dia dan polisi lain memukuli pria itu dengan sangat parah sampai berdarah. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa tidak terlalu mengerikan jika dia akan mati, karena mereka tetap membuangnya. Sementara itu, tokoh utama diam-diam masuk dan melihat tubuh anak itu dengan ngeri. Polisi itu menyadari bahwa itu adalah Profesor Moriarty, tapi tidak jelas bagaimana dia menemukan mereka. James sama sekali mengabaikan polisi itu dan mendekati anak laki-laki itu mencoba memintanya membuka matanya. Artie saat itu terbangun dan meminta maaf kepada profesor atas apa yang terjadi, dan sang pahlawan memintanya untuk tidak bicara. Namun anak itu terus berkata bahwa dia tidak mendengarkannya. Karena dia anak nakal, guru itu kembali berteriak agar tidak berbicara, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Namun kesadaran Artia saat itu sudah malas, dan dia hanya meminta agar profesor menjaga adiknya. Dan dalam beberapa saat, lengannya turun sepenuhnya, dan dia akhirnya kehilangan kesadaran. Polisi sedang berdiskusi apa yang harus mereka lakukan, karena jika mereka membunuh profesor itu, tidak mungkin untuk melanjutkan kasusnya. Dan salah satu dari mereka langsung menyerang dan berkata, apa yang mereka bicarakan, dia harus segera dibunuh. Tapi serangan itu tidak bisa dia lakukan,
karena esensi gelap menembusnya, dan setelah beberapa saat, energi gelap ini memenuhi seluruh ruang. Tokoh utama sangat marah saat itu, dan berkata bahwa hal-hal ini membunuh anak laki-laki itu, jadi dia membunuh semua yang lain. Rachel melihat gambar mengerikan dari apa yang terjadi, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu dia benar-benar datang ke pabrik ini dan bertanya pada Moriarty apa yang dia lakukan di sini. Dia juga bilang, mungkin bukan seperti yang dia pikirkan, karena saya yakin dia salah paham semuanya. Sebelumnya, gadis itu, berkat koneksi, dengan mudah bertemu dengan petugas berpangkat tertinggi polisi, tapi dia meragukan keterlibatan mereka. Sang pahlawan menyadari bahwa dia ingin mempercayainya bahkan dalam situasi ini, dan itu cukup menyedihkan, dan jika dia berkata jujur, itu akan dengan mudah menghilangkan semua kesalahpahaman. Sudah larut tapi dia bisa bekerja sama dengannya, dan menyelesaikan masalah itu. Meskipun segera, dia berpikir, apakah itu benar-benar pilihan terbaik yang dia miliki saat ini? Bagaimanapun juga, dia memiliki rasa lapar yang kuat akan keadilan. Dan mereka yang berada di balik semua ini memiliki uang dan kekuasaan, jadi mereka akan menutup kasus ini. Para penjahat terbaru ini membunuh seorang anak yang tidak bersalah, dan mereka tidak akan mendapatkan apa untuk itu, jadi ini tidak bisa dimaafkan. Jadi pria itu memutuskan bahwa dia akan membuat mereka mengalami hal yang sama. Rachel berteriak agar dia segera menjawabnya. James menjawab bahwa itu tidak terduga, karena dia pikir dia akan mengerti. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tinggal di antara orang biasa akan tetap seperti mereka? Apakah mereka tidak sesuai dengan standar rendah mereka? Detektif bertanya-tanya apakah dia sekarang merasakan apa yang dia rasakan sebelumnya, sampai-sampai dia tidak bisa bernapas, karena dadanya terasa sesak. Saat pria itu berkata sesuatu, dia merasa dirinya menjadi gila, karena sesak dan frustrasi pria itu. Saat itulah, Rachel bertanya, oh, apa itu benar alasan dia mencintai bayinya? Untuk menggodanya, sang pahlawan bertanya, apakah dia mengira ini semacam kesalahan mengerikan? Karena jauh di dalam hatinya dia mendengar suara yang sama seperti yang dia dengar. Menundukkan kepala, gadis itu berkata bahwa dia berharap, dia sama sekali bukan orang jahat. Juga bahwa dia bisa menyelesaikan semuanya dengan negosiasi. Tapi semuanya hanya salah paham karena ternyata dia sama sekali tidak mengerti apa-apa. Tapi jika itu adalah jalan yang dia pilih, maka dia akan menangkapnya sekarang juga. Sang protagonis dengan percaya diri menyuruhnya untuk melakukannya sekarang juga. Dan di dalam pikirannya dia menyuruh anak itu untuk menunggu sedikit lebih lama. Tidak peduli dengan biaya apapun, dia akan tetap mengakhiri semua yang terlibat, bahkan jika itu berarti kehancurannya sendiri. Pada saat itu, gadis itu langsung menyerang menggunakan kekuatannya. Dan para pahlawan juga tidak kalah cepat. Jadi saat itu kekuatan mereka bertabrakan, dan terjadi ledakan besar. Rachel berpikir bahwa dia tidak boleh lengah dengan bantuan hal seperti itu. Dia tidak mungkin mengalahkannya. Menggunakan serangan instannya, pahlawan itu menjatuhkan tongkat sihir dari tangannya, tetapi gadis itu tidak bingung dan segera merebutnya dengan satu elemen, lalu menyerang dengan elemen api yang juga digunakan untuk menyerang dan bertahan. Lalu pria itu tidak mengerti bagaimana dia bisa mengendalikan air di udara. Jika dia kehilangan tongkatnya, mungkin karena kekuatan luar biasa dari elemen satu atribut, Rachel kemudian menyatakan bahwa dia tahu betul bahwa dia kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkannya hanya dengan metode itu. James menunjukkan bahwa dia hanya berencana untuk melucuti senjatanya dan pergi, tapi penyihir dengan satu atribut tidak mudah untuk dilumpuhkan. Setelah itu, dia memotong pipa di bagian atas, dan uap mulai keluar dari sana. Pada saat itu Hans muncul dan memberitahu saudaranya untuk pergi. Gadis itu buru-buru menyerang dan berpikir tidak akan membiarkannya melakukannya. Tapi tiba-tiba, menyadari pipa pecah dan atap hampir runtuh. Jadi situasinya sangat buruk, dan harus segera keluar dari sini. Tapi di pertemuan berikutnya dia pasti akan menangkap Moriarty. Tak lama kemudian, sang protagonis bersama rekannya serta tubuh anak laki-laki itu keluar. Pria itu bertanya, tapi anak macam apa itu? Karena bagaimanapun juga, itu terlihat seperti yang mati. Dengan suara penuh kepahitan, James menjawab bahwa dia tahu, dia hanya tidak ingin meninggalkannya di sana. Dia lalu bertanya, di mana tempat yang bukan itu, karena jelas bukan tempat mereka berasal. Hans menunjukkan bahwa dia sendiri yang mengatakan untuk mencari di sisi lain saat mereka datang, dan dia menemukan koridor ini. Di sini terdapat sebuah laboratorium riset besar. Ruangan ini dipenuhi dengan automaton yang tampak seperti mayat manusia. Lebih jauh di ruangan ini, terdapat tabung kaca dengan anak-anak yang mengapung dalam cairan hijau. Sang pahlawan bertanya-tanya, apakah ini tempat di mana anak sedang dijadikan objek percobaan? Jadi dia meminta asistennya untuk menggendong tubuh anak itu, dan mengejar, lalu bergegas maju, karena dia sadar harus cepat, karena mungkin Sally setidaknya bisa diselamatkan. Segera para polisi yang berhasil dia temukan pun memohon belas kasihan. Sang pahlawan berkata, jika mereka ingin hidup, biarkan mereka menjawab pertanyaan tentang di mana anak yang baru saja mereka culik.
Salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka sudah mati begitu masuk ke laboratorium. Proses pengambilan jiwa dimulai, dan ini adalah tahap pertama dari eksperimen. Setelah beberapa saat, semua lawan bicara langsung dibunuh. Tiba-tiba, Hans berbalik kepada pahlawan, dan mengatakan bahwa dia menemukan bahan penelitian ini. Oda menjadi proyek di mana jiwa anak-anak diekstrak untuk dimasukkan ke dalam otomaton dan digunakan sebagai tentara dalam perang. Setelah banyak percobaan, keberhasilan pertama datang kepada mereka, dan jiwa pertama berhasil dipindahkan. Dan nama kode jiwa ini adalah Beta. James sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa pihak berwenang yang terlibat dalam eksperimen mengerikan ini ada di sini. Selanjutnya, dia berbalik kepada rekannya, dan berkata bahwa ini mungkin cara untuk membawa arti kembali. Segera sang pahlawan berkata bahwa dia tidak akan mengubah jiwanya seperti para penjahat ini. Dia hanya ingin menanamkannya ke dalam prototipe Alpha 0 terakhir. Jika dia tahu harus melakukan ini, dia akan meninggalkan beberapa prototipe tapi seharusnya masih ada cukup bahan, dan sementara jiwa sedang dipindahkan, dia akan mempelajari berkas kasus secara rinci, dan juga akan membunuh semua yang terlibat. Tentu saja pria itu tahu ini akan terjadi, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Yang pertama adalah jalur pasokan bahan langka yang digunakan untuk membuat automaton. Karena ini adalah proyek rahasia, ada kemungkinan besar bahwa tambang mereka disamarkan sebagai fasilitas yang ditinggalkan. Hans berkata, dia akan mencari tahu apakah ada. Sang pahlawan setuju dan berkomentar bahwa dia akan mencari petunjuk dalam catatan. Melihat tubuh anak laki-laki itu lagi, dia meminta maaf karena tidak bisa memenuhi permintaan terakhirnya. Peristiwa selanjutnya berlanjut keesokan malam di sebuah tambang logam langka yang ditinggalkan. Di sana polisi berteriak para pekerja untuk pindah, karena tidak lama di sini mengutak-atik. Dan sang protagonis bersama rekannya ada di sana, dan yang terakhir mengatakan bahwa orang ini menggunakan kelas pekerja sebagai budak. Selain itu, ada banyak pengawas, jadi bukan hanya tentara yang ada di sini, bahkan penyihir juga terlibat. James berkata itu tidak akan terlalu sulit jika mereka mendapat dukungan. Dia telah melihat seorang nyonya yang gesit, jadi mereka harus mendekatinya segera, setelah semua orang tertidur. Selama malam, Sheridan berbicara sendiri bahwa dia akan meledakkan tempat itu ke neraka. Tiba-tiba mendengar suara James yang mengatakan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi lebih baik berhenti. Gadis itu bertanya-tanya, dan bertanya bagaimana mereka bisa sampai di sini. Karena mereka sudah di sini, dia akan segera menghancurkan semuanya, tapi pria itu memintanya berhenti. Lagi pula, mereka datang untuk membebaskannya. Dia terkejut dan bertanya bagaimana cara membebaskannya. Pria itu berkata bahwa mereka memperhatikan dia memiliki tangan yang sangat terampil. Dan luar biasa bahwa dia telah membuat begitu banyak bahan peledak. Jika digunakan dengan benar, dia bisa mengurangi jumlah pengawas, dan mereka sudah menyingkirkan orang-orang yang tersisa. Sheridan tersenyum dan berkata itu berarti dia hanya perlu merusak para bajingan ini, dan jika begitu, dia setuju. Dan ketika dia berjabat tangan, dia berkata akan memanggilnya Tuan Forder, memperkenalkan dirinya, dan mengatakan, senang bertemu dengannya. Setelah beberapa saat, rencana mereka sudah dijalankan. Dan orang-orang keluar dari tambang. Bangga pada dirinya sendiri, gadis itu bertanya apakah mereka menyukai bomnya. Hans menjawab bahwa bom itu sangat bagus, sampai hampir membuat tambang runtuh. Sang pahlawan memintanya mengawal para pria ke tempat aman dan rekannya bertanya bagaimana dengan dirinya. James menjawab bahwa dia akan menyelesaikan yang perlu dilakukan. Pada tengah malam, kepala Universitas Horde sedang membaca koran. Judul utamanya berbunyi, Wajah Sebenar James Moriarty dan Penjahat Keji. Pria itu merasa kasihan padanya. Dia benar-benar pria berbakat, dan hanya dalam satu malam, dia harus menjadi penjahat yang mengerikan. Universitas akan segera ramai, jadi saatnya pulang karena sudah mulai larut. Tiba-tiba, tokoh utama muncul di belakangnya, dan meminta maaf atas kunjungan yang sangat terlambat. Bagi Gordy, suara ini terdengar familiar jadi dia bertanya apakah itu Profesor Moriarty. Dia sudah mendengar desas-desus tentang pria ini, dan apakah pria itu sadar bahwa seluruh universitas sedang heboh karenanya? Sang pahlawan menjawab, dia memahami segalanya berkat dirinya. Ia berhasil menyelesaikan penelitiannya, dan sayang sekali ia mencemarkan nama lembaga pendidikan yang begitu mulia. Jadi untuk bab ini, dia ingin menawarkan sebuah kesempatan, lawan bicara, bertanya kesempatan seperti apa yang kita bicarakan. James berkata jangan khawatir karena jika dia mengatakan seluruh kebenaran, tidak akan terjadi hal buruk, lalu bertanya, apakah pria itu terlibat dalam proyek Oda Steel? Orang tua itu berteriak bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi pahlawan itu menikamnya. Selanjutnya dia tentu saja mengatakan bahwa dia mengerti semuanya dengan sangat baik, dan tidak ada pelarian dari pembalasan. Jika dia kesulitan menjawab pertanyaan ini, dia akan bertanya yang lain. Biarkan dia menceritakan semua yang terlibat dalam kasus ini, tapi kepala menolak. Sang pahlawan menjawab, dalam hal ini, dia terpaksa membuatnya berkata, ke tempat itu sudah berlari dari detektif,
dan mengira semuanya buruk. Dan ketika kamu masuk ke ruangan, kamu langsung berteriak agar pria itu menjauh dari kepala universitas. James bertanya-tanya, apakah gadis itu tahu dia akan datang ke sini, meskipun ada banyak kesempatan baginya untuk melakukannya? Setelah beberapa saat, pria itu menggunakan senjatanya, dan darah memancar. Rachel berteriak agar dia berhenti melakukan itu sekarang, dan mengarahkan serangannya kepadanya. Namun serangan ini lagi legalku, karena gadis itu meleset dan hanya membuat lubang di dinding. Sang pahlawan berkata bahwa dia memiliki insting yang baik, tetapi sering tertinggal, dan lawan bicaranya tidak mengerti di mana dia sekarang. James terus berbicara dan memintanya menebak, tetapi dia menyarankan untuk tidak mengikutinya lagi. Detektif itu mencatat bahwa dia harus benar-benar mengerti bahwa dia tidak akan begitu saja menyerah. Sebagai tanggapan, dia mendengar bahwa dalam hal itu, biarkan dia mencoba menangkapnya sebaik mungkin, dan petunjuknya adalah bahwa target berikutnya ada di ibu kota utama Darthans. Dia tentu saja mungkin percaya atau tidak. Gadis itu dengan lantang mengatakan bahwa dia menerima tantangannya, dan biarkan dia menunggu sedikit lebih lama. Keesokan harinya, membaca judul koran, Hans mengatakan bahwa saudaranya telah melakukan pembunuhan terhadap kepala universitas dan kemudian konferensi pers tentang budak submanusia, tapi tidak jelas apa yang akan terjadi jika mereka tertangkap lagi. Sang pahlawan berkata jangan khawatir. Karena sekarang orang-orang tahu bahwa mereka bisa bertindak sesuka hati. Tiba-tiba Sheridan datang, dan berkata bahwa ia telah membuat tali pengikat. Seorang pria tidak perlu lagi membawa tali dan kait selama ia memiliki ini. Sang pahlawan berkata itu tidak masuk akal, karena dia telah melakukannya dalam beberapa jam. Segera Hans bertanya apakah dia mengerti dengan benar bahwa mereka sekarang akan pergi ke Darthans, dan juga bertanya-tanya, apa tujuan mereka di sana. James mengatakan bahwa dia curiga sesuatu saat membaca bahan baja Oda, bahwa pasukan automaton adalah hal yang berbahaya dan mereka bisa melakukan banyak hal sendiri. Meskipun kamu membuat cukup banyak makhluk ini, mereka tidak bisa mengalahkan setengah penyihir di dunia. Selain itu, mengingat keheningan para penyihir api tetap menjadi kekuatan yang tangguh dalam pertempuran saat ini, cukup dengan mengaktifkannya, dan semua senjata api akan menjadi tidak berguna. Itulah sebabnya mereka harus memikirkan sesuatu untuk mengatasinya. Dan seperti yang dicurigai pria itu, bubuk mesiu yang kebal terhadap keheningan api sudah diciptakan. Seorang rekan menyela bahwa itu akan sangat efektif melawan para penyihir, kata sang pahlawan. Semua benar mengingat jumlah pabrik yang beroperasi di tempat ini. Saya yakin kepala Himbele tahu jawabannya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, jadi kita harus mencari pabrik untuk memproduksi bubuk ini sendiri. Tiba Sheridan bertanya, apakah ada bubuk mesiu khusus seperti itu? Dia juga sangat pandai mencium bubuk mesiu. Dan mungkin dia bisa membantu mereka, entah bagaimana. Dan pada malam hari, situs itu mengatakan bahwa di depan tercium bubuk mesiu putih, yang tidak umum digunakan dalam industri. Tokoh utama melihat ke depan dan tidak menyadari apa yang salah dengan pabrik ini. Hans mengatakan bahwa dia mengenal seorang pria di depan, yaitu Letnan Jenderal Geto de Vinges, dan dia adalah militer. Pria itu mengingat nama itu karena mereka sering menulis tentangnya di koran. James memperhatikan bahwa militer muncul di sini, yang berarti Hans harus menjalankan tikus di bawah van. Tiba Sheridan bertanya, apakah mereka sebaiknya meledakkan tempat itu saja? Sang pahlawan berkata, jika mereka tidak bodoh mereka mungkin sudah membungkus tempat itu dengan api senyap, tapi kemudian tidak jelas apa yang mereka lakukan dengan tingkat keamanan itu. Pria itu berkata, dia punya rencana, dan untuk permulaan, dia tidak akan mengetahui di mana bubuk mesiu itu disimpan. Para bawahan segera berkomentar bahwa itu tidak sulit. Dan tikus-tikus itu memberitahunya bahwa brankas itu tepat di tengah pabrik ini. Setelah mendengar informasi ini, James berkata bahwa mengetahui lokasinya sudah cukup, dan meminta mereka untuk mundur. Dia kemudian menggunakan sihirnya pada koordinat yang ditentukan di depan, dan setelah beberapa saat, tepat di tempat yang sangat tepat, terjadi ledakan besar. Bawahan terkejut melihat betapa dahsyatnya ledakan itu. James menyatakan bahwa dia telah menghitung koordinat lokasi gudang, dan menanam kembang api di sana. Ini adalah jenis kontrol sihir yang bekerja di Universitas Ordo. Mereka selesai di sini, sehingga mereka bisa pergi, karena seluruh persediaan mesiu telah dibakar. Rachel tiba di tempat kejadian beberapa saat kemudian, putus asa, mengatakan bahwa dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Dia bertanya-tanya apakah Moriarty sudah bilang sebelumnya bahwa dia akan datang ke sini. Dan ada pabrik yang meledak hebat jika laporan itu dipercaya, membuat suku cadang mesin. Tapi dia khawatir tentang kendaraan militer, dan bau mesiu yang tidak biasa, serta bekas ledakan yang terlalu besar untuk bagian mesin. Mungkin ada semacam pabrik rahasia untuk produksi peralatan militer, yang berarti tentara terlibat dan informasi lebih lanjut diperlukan. Di ruang bawah tanah, para pahlawan mengatakan bahwa mereka memang telah menciptakan bubuk mesiu yang tahan terhadap keheningan api. Dan dengan para tentara yang berjalan dengan itu,
proyek itu sudah selesai? Jenderal bertanya apakah tentara nakal ini yang menyebabkan ledakan pabrik, tapi tidak jelas siapa dia, mungkin seseorang dari intelijen kekaisaran. James bertanya-tanya apakah dia terlihat seperti informan, bagaimanapun, dia lebih seperti penyidik. Aku penasaran, apa tujuan mereka jika mereka menculik orang? Geto sangat ngeri, karena mungkin, pria inilah yang memutus pasokan oksigen ke proyek mereka. Tapi tidak jelas siapa yang peduli dengan kematian bajingan ini, hanya karena perang, kerajaan mereka menjadi kuat dan makmur, jadi mengembalikan masa lalu adalah hal yang perlu. Sang pahlawan berkata dia tidak ingin mendengar apapun lagi karena itu menjijikan, ternyata sia-sia, dia membiarkannya membuka mulut. Lalu terdengar tembakan. Tak lama kemudian, berita utama melaporkan bahwa 6 pemimpin militer telah tewas. Detektif Rachel menyalahkan James Moriarty atas semua pembunuhan brutal. Dia juga menangkap petugas polisi yang terlibat, yang ditangkap karena aktivitas mencurigakan dan penelitian terlarang, tapi pada akhirnya, semua setuju bahwa James yang bertanggung jawab. Rachel duduk di aula pesta dan terkejut, karena mereka menuduh pria ini tanpa berkonsultasi dengan orang yang mengejarnya, dan hanya menulis artikel seperti ini. Dia mengungkap motif di balik proyek rahasia ini dan menangkap sebagian besar yang terlibat, tapi gagal menangkap Moriarty sendiri yang ada di balik semuanya. Dan hari ini dia akan mengakhirinya semua, tapi jika saya mengerti dengan benar, tujuannya hari ini ada di sini. Kali ini dia pasti tidak akan lolos karena gadis itu berjanji akan mengakhiri aktivitas kriminalnya. Tak lama kemudian, penyelenggara memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia adalah Duke Ludwig Del Canto. Ia menyesal karena kejahatan semakin meningkat akhir-akhir ini akibat Moriarty. Namun demikian, mereka tidak akan mudah ditembus. Ia berterima kasih kepada semua yang telah datang hari ini untuk mengenang para korban. Dan seharusnya menikmati jamuan ini setidaknya untuk sedikit mengobati kehilangan. Rachel merasa ngeri dengan kata-kata ini, karena dia menyadari semuanya berbeda, dan mereka bahkan tidak mengadakan 1 menit hening. Tidak jelas sisi mana dari ini, yang benar-benar menghormati para pahlawan yang gugur. Kesedihan orang lain sama sekali tidak menjadi perhatian mereka, dan mereka hanya menikmati pesta. Tiba-tiba seorang pria mendekati gadis itu. Tapi dia minta maaf dan berkata ingin sendiri. Dia berpikir, bahwa dia memintanya untuk tidak menghalangi jalannya. Lagi pula, dia hanya di sini untuk makan. Penjahat Moriarty itu mungkin ada di dekat sini, menunggu waktunya, jadi daripada gelisah menunggu lebih baik tetap dekat dengan Duke. Itulah sebabnya dia mendekati bangsawan itu, dan langsung menyapanya. Dia berkata bahwa dia tidak di sini mewakili keluarga, jadi dia tidak bisa berbicara secara resmi dan bertanya, apakah mereka bisa berbicara secara pribadi, yang disetujui oleh pria itu. Setelah beberapa saat dia berkata bahwa aman untuk berbicara di ruang tamu ini. Tapi masih tanya apa yang ingin dia katakan. Detektif itu menjawab bahwa nyawanya dalam bahaya. Ini tentang James Moriarty dan dia sudah menargetkannya. Sang adipati terkejut karena tidak jelas mengapa dia menginginkannya. Jika dia tidak bertengkar dengan siapapun, tidak berpikir dia punya alasan untuk melakukannya. Gadis itu meminta agar tidak bercanda, karena dia terhubung dengan letnan itu dan bawahannya, dan mereka semua memiliki korban di Moriarty. Tentu saja tidak ada yang membicarakannya secara terbuka, tapi semua orang tahu dengan baik. Pria itu berkomentar bahwa itu mungkin diperbolehkan, tapi apa yang dia pikir harus dilakukan? Rachel bertanya, tersinggung ke tempat paling aman, yang bisa dia temukan. Sang adipati tersenyum, dan bertanya mengapa tempat ini tidak memuaskan. Lagi pula tempat ini dipenuhi tentara yang menjaganya, ia menjamin tidak ada tempat yang lebih aman. Tapi karena ini masalahnya, dia akan membawa lebih banyak malam pengawalan bersamanya. Gadis itu mengerti semuanya, segera Ludwig berkata, betapa berisiknya wanita itu. Pria itu ternyata membunuh semua orang yang terlibat dalam proyek, dan tentu saja pria itu menyadari semua ini. Jadi sekarang juga menunggunya, dan jika semuanya selesai seperti seharusnya, 1 penyihir tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Tiba-tiba dia mendengar suara, entah dia yakin atau tidak, ternyata tokoh utama yang melepas topengnya, dan berkata bahwa mereka akan memeriksanya sekarang. Bangsawan itu tersenyum dan bertanya mengapa muncul jika dia tahu jebakan itu adalah jebakan, meskipun itu tidak masalah dan bertanya-tanya bagaimana penampilannya baginya, dan apakah mereka siap menikmati sepenuhnya sambutan yang telah ia siapkan untuknya. Biarkan saja dia menonton. Lagi pula, itu adalah penghalang sihir khusus yang bisa memblokir sihir hingga tingkat 6. James berkata bahwa Duke agak berbeda dari para preman yang pernah dia temui sejauh ini. Mereka semua seperti kalkun sombong yang tenggelam dalam aktivitas, tapi beritahu pria itu, jika itu saja yang dia siapkan. Pria itu benar-benar kecewa. Rachel menerjemahkan dan berkata bahwa pakaian yang familiar lebih nyaman, jika saja ujung rok sedikit lebih pendek, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, Duke Ludwig baru saja mengabaikannya dan jelas sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi karena dia tidak berniat bekerja sama, dia harus bertindak sendiri,
dan jika firasatnya benar, Moriarty akan segera datang padanya. Para bangsawan bawahan saat itu sudah mati, dan dia sendiri duduk di tanah tanpa mengerti apa sebenarnya yang terjadi, karena semua orang yang dia pekerjakan begitu cepat mati. Sang pahlawan menjawab bahwa dia menggunakan iblis Godia. Kekuatan aslinya sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Sang adipati berkata bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, itu sia-sia, karena seperti yang dia katakan, selama dia berada di balik penghalang, tidak ada sihir hingga level 6 yang bisa menyakitinya. Namun pada saat dia bahkan tidak sempat menyelesaikannya, penghalang itu hancur, dan para iblis segera menyerbu bangsawan itu, yang duduk dalam keputusasaan. Segera orang melihat Ludwig sedang ditahan oleh seorang pria di balkon. Sang pahlawan berkata bahwa dia benar-benar dipaksa untuk bergoyang dengan benar. Jadi, biarkan dia berbicara terakhir, kata Duke, jika dia tahu dia begitu kuat, dia akan lebih siap. Tapi bagaimanapun, dia tidak selalu memaksakan pendapatnya. Pria itu bisa merusak segalanya, tapi dia membiarkan sesuatu keluar dari pandangannya. Kompleks industri otomaton Baja Oda. Sebelum Moriarty datang ke sini, dia mengirim pembersihnya ke sana. Pahlawan itu marah padanya saat itu, dan energi muncul di belakangnya. Ludwig menyadari itu Rachel, dan segera memintanya untuk cepat membantu. Memang, itu adalah seorang gadis yang mengatakan bahwa dia benar, tapi dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan akan menangkap pria ini. Saat ini, Manor ini dikelilingi oleh kubah air dari danau terdekat, jadi dia tidak bisa kabur dari gadis ini lagi. Sang pahlawan menyadari bahwa itu tidak masuk akal, dan menjadi berbahaya. Dia tidak menyangka akan mengalaminya tepat saat dia menghabiskan sebagian besar mananya. Begitu dia membunuh pria ini, tentakel air itu akan turun padanya. Jika dia menggunakan pria ini sebagai sandera, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk membunuhnya. Jika dia juga tidak segera bertindak, maka Arti mungkin juga akan mati secara pasti. Jadi dia melepaskan Duke, dan dia mulai jatuh, dan gadis itu bergegas menyelamatkannya. Untungnya, dia berhasil melakukannya. Dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dan selanjutnya dia menyadari bahwa Moriarty berhasil melarikan diri darinya. Saat dia mengalihkan perhatian di bawah air, Ludwig berteriak agar dia melangkah di belakangnya dan menolongnya sebelum dia sampai ke pabrik. Rachel berkata bahwa dia pikir Ludwig tahu kemana Moriarty akan pergi, jadi dia meminta rincian. Para pembersih sedang dalam perjalanan ke kompleks industri, dan tikus-tikus itu mengikutinya. Tiba pria yang di depan meminta mereka berhenti. Selanjutnya, dia memotong benang dan berkata betapa jebakan kapaknya itu. Jika kamu menyentuhnya, langit-langit akan runtuh menimpa mereka, dan para anak laki-laki bekerja keras untuk membeli waktu. Mereka harus menjaga kecepatan tapi hati-hati dengan jebakan. Tidak lama kemudian tikus-tikus memberitahu Hans bahwa para pembersih sedang mendekat melalui jebakan mereka. Sheridan berkomentar bahwa dia sudah memberitahunya, mereka seharusnya menyembunyikan area tersebut. Anak laki-laki itu menjawab bahwa tidak ada waktu. Mereka seharusnya mengawasi anak itu. Gadis itu berkata bahwa dia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Tapi Hans mengeluarkan lemnya dan berkata bahwa, jika mereka tidak bisa lari, mereka harus menyerang. Lalu dia menempelkannya di tangannya, dan menyadari bahwa sampai saudaranya datang menolong, dia akan berjuang. Dan para pahlawan sudah dalam perjalanan ke sini, dan memohon secara mental untuk melakukan apa yang bisa sampai dia bisa sampai di sana. Pria yang tersisa berkata bahwa semua bawahan sudah mati. Jadi jangan berharap kematian yang cepat. Sheridan menyadari bahwa mereka tidak punya lagi bahan peledak, dan itu buruk. Hans menyuruhnya lari, dan dia akan bergabung segera setelah mendapatkan waktu. Tapi lawan tidak berhenti, dan langsung menyerang mereka. Ketika dia mencoba menyerang bawahannya, tokoh utama muncul, dan menusuknya dengan pedangnya. Sheridan dan Hans sangat senang, karena tokoh utama mereka muncul. Para pahlawan mengatakan bahwa mereka bertahan dengan baik. Tetapi bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan eksperimen itu? Para informan mengatakan bahwa transfer telah berhasil diselesaikan, tetapi dibutuhkan sedikit waktu. Tiba-tiba semua orang mendengar suara aneh, dan sesuatu bergetar tepat di atas mereka. James mengatakan bahwa mereka harus pergi, dan seorang bawahan bertanya, bagaimana keadaannya? Sang pahlawan meminta agar tidak khawatir tentang dirinya, karena dia akan segera pulih. Pria itu tahu bahwa Rachel akan mengikutinya, dan mungkin memutuskan untuk menyerahkan puncaknya. Segera dia berkata, gadis itu berkata, siapa yang menyangka bahwa di bawah tempat pertempuran pertama mereka ada laboratorium seperti itu? Meskipun di sini sangat gelap, kali ini Moriarty tidak lari tapi sengaja menunggunya di sini, mungkin merencanakan sesuatu. Sang pahlawan berkata bahwa dia hanya omong kosong, lalu bertanya apakah dia tidak lelah mengejarnya selama ini. Detektif itu seharusnya tahu bahwa dia tidak mudah ditangkap, tapi kenapa kemudian bermimpi hal yang mustahil dan membiarkannya saja? Gadis itu berkata dia sendiri,
yang memberinya vodka untuk menemukan dia, jadi kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Mungkin ada sesuatu yang membuatnya tetap di sini. Sesuatu yang harus dilindungi? James bertanya-tanya, apakah dia sudah menyadarinya? Meskipun Hans dan Sheridan sudah pergi, dia tidak tahu kapan sinkronisasi arti akan selesai, meskipun kondisinya jauh dari yang terbaik sekarang, dan telah menghabiskan sebagian besar sumber dayanya hanya untuk sampai di sini. Rachel merasa dia sudah tidak tidur selama beberapa malam, dan terus mengejarnya. Sebagian besar mananya telah habis untuk mengangkat 1 ton air di pesta. Kedua lawan sedang lemah saat itu, jadi ada peluang untuk menang. Dan setelah beberapa saat, mereka tidak saling berhadapan. Sang pahlawan menggunakan sihir tahap ketiga, yaitu napas Ratu Es. Rachel menyadari bahwa es juga ada di sini, tapi betapa sulitnya mengendalikan air saat melihat es. Namun itu tidak masalah, karena ada banyak air yang bisa dia kendalikan, bahkan dia tidak punya cukup untuk membekukan semua air itu. Pria itu menyadari bahwa dia bisa terus membekukan air, tapi pencipta penyihirnya tidak peduli, jadi itu sia-sia, tidak ada pilihan lain, dan kamu harus memukulnya langsung. Jadi langsung menggunakan sihir tahap kelima, yaitu balista petir. Lawan berteriak itu tidak akan berhasil, dan langsung memanggil penjaga air. Dia menjadi defensif, dan mulai melindunginya tanpa menyerang. Tak lama kemudian sang pahlawan melihat bahwa laboratorium di sini rusak, dan menyadari bahwa itu bisa terpengaruh, jadi arti dalam bahaya, jadi dia bergegas ke sana. Gadis itu bertanya apakah dia lari lagi. Meskipun kali ini dia tidak bisa kabur, tapi melihat laboratorium itu semakin hancur, James melihat sinkronisasi hampir selesai, perlu mengambilnya, dan keluar dari sini. Jadi dia melihat tubuh asli anak itu, dan dengan sedih meminta maaf padanya. Rachel berputar cepat di laboratorium, dan tidak menyadari kemana dia pergi. Pria itu terburu-buru dengan sangat, dan dia pasti menyembunyikan sesuatu di sini. Meskipun situasinya buruk, dan harus segera keluar sebelum semakin parah, dia melihat ada rongga di antara dinding. Jadi dia pergi ke sana dan berpikir, apakah ada sesuatu yang sangat penting di sini sampai harus disembunyikan di dalam dinding. Selanjutnya saya melihat seorang gadis yang berbaring di dalam kapsul, dan tidak menyadari siapa dia. Tokoh utama saat itu, menggunakan sihir teleportasi ruangnya, tidak jauh dari sana. Dia menyadari bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak mana, tapi sekarang bukan saatnya untuk merintih kesakitan. Selanjutnya dia menggunakan obat penyembuh, dan berjalan ke arah anak laki-laki itu, karena waktu semakin sempit sementara Rachel mengikutinya. Sekarang dia perlu melihat apakah sinkronisasi berhasil hanya untuk menghindari memulai dari tempat lain. Dia menggunakan kekuatannya lagi, dan berjanji pada Arti bahwa dia akan segera kembali. 15 menit, kemudian, dia sendiri berdiri di tepi air terjun besar. Rachel yang lelah pergi ke sana untuk memberitahunya bahwa Moriarty tidak punya tempat lain untuk lari. Pria itu berkomentar betapa indahnya air terjun itu. Itu adalah salah satu suara alam yang paling berwarna, jadi apakah dia tahu apa nama air terjun itu? Rachel bilang, hampir tidak ada yang pernah datang ke sini. Saya yakin itu tidak disebut apa pit apa. James berkata, lalu itu bukan nama air terjun, dan mereka akan menyebutnya Reichenbach. Bagaimanapun juga, itulah tempat yang akan mereka tuju bersama Rachel. Selanjutnya dia bertanya di mana serangannya. Meskipun dia mungkin sudah tidak punya tipu daya lagi, gadis itu sangat lelah dan berbicara, seolah dia masih memilikinya. Sang pahlawan berkata, kekuatannya tidak sehebat itu, tapi sekarang dia berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada dirinya. Menghadapi defisit mana untuk pertama kalinya, dia jelas tidak bisa bersaing dengannya dalam keadaan ini. Kemenangan hampir dijamin, tapi gadis itu sama sekali tidak menyukainya. Dia merasa pria ini tidak menyadari seberapa banyak yang telah dia lalui untuk memojokkannya, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Tanpa berpikir, dia menyerang, terus mengeluarkan mana dari dirinya, yang membuatnya bingung. Dia bahkan tidak sempat mencoba untuk menghalau serangan yang terlalu cepat untuknya. Tiba-tiba dia melihat ke depan dan melihat bahwa gadis itu sudah hampir di sampingnya. Saat itu juga Rachel berlari ke arahnya dan jatuh bersama dia dari tebing. Sang pahlawan ketakutan dan bertanya apakah dia gila, karena dia juga akan mati jika tetap bersamanya. Dia menjawab bahwa dia tidak peduli, karena dia siap mengorbankan dirinya untuk menghukum dia atas semua perbuatan jahatnya. Perlahan kesadarannya memudar, tapi dia sadar bahwa dia harus bertahan sedikit lebih lama. Ketika dia kehilangan kesadaran, sang pahlawan menggunakan tali dan memegang tebing, menyelamatkannya di saat terakhir. Dia menggenggam tangannya erat dan berkata bahwa Rachel telah menang, karena keadilan akhirnya ditegakkan. Berita melaporkan bahwa detektif akhirnya menangkap James Moriarty, dan pertarungan dengannya terjadi di air terjun. Rachel yang pemberani melompat bersama Moriarty dari tebing, mengalahkan penjahat-jahat itu. Dan dia sendiri secara ajaib selamat, dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit membaca berita, dia pikir dia mungkin benar-benar mengalahkannya,
tapi kenyataan bahwa dia selamat dari jatuh ke air terjun, hanya mengonfirmasi bahwa dia mungkin masih hidup juga. Seorang perawat masuk ke ruangan, dengan ceria memberitahunya bahwa dia sudah sadar. Dengan penuh rasa syukur gadis itu tersenyum, tapi tidak mengerti apa yang sebenarnya dia ucapkan terima kasih. Perawat itu menjawab bahwa dia telah menyingkirkan jenius jahat itu. Dan sekarang orang-orang bisa tidur dengan tenang. Dari jendela, dia bisa mendengar sorak-sorai orang-orang yang datang mengunjungi pahlawan mereka setelah membaca artikel tentangnya. Rachel melihat orang merayakan kemenangannya, berpikir mereka sekarang aman, dia melambaikan tangan kepada mereka, tapi masih ada kecemasan di hatinya. Tak lama kemudian Rachel mendapati dirinya di depan Duke, yang meminta maaf atas gangguan tersebut. Dia kemudian bertanya apakah James Moriarty benar-benar sudah meninggal, seperti yang dinyatakan oleh pejabat. Gadis itu mengonfirmasi bahwa dia secara resmi dinyatakan meninggal, tetapi lawan bicaranya bertanya, apa arti resmi itu? Rachel menjelaskan bahwa tubuhnya belum ditemukan, jadi dia tidak yakin dia sudah meninggal. Pria itu sangat terganggu oleh hal itu, tetapi dia menyatakan bahwa, jika tidak ada hal lain, dia siap untuk pergi. Sang adipati panik mencatat bahwa bahaya belum berakhir, terutama untuknya, yang dibalas Rachel bahwa dia akan menangkapnya jika dia memutuskan untuk mengintip. Jika dia masih hidup, dia akan segera memberitahunya, tapi dia merasa bahwa sang adipati harus jauh lebih berhati-hati daripada dirinya sendiri. Gadis itu berjalan pergi, merenungkan bahwa meskipun Moriarty mungkin bersalah, Ludwig juga jauh dari sempurna, yang semakin memperumit kesimpulannya. Rumor itu tidak mungkin menyebar lebih jauh dari pabrik automaton, mengingat ukurannya, tetapi bagaimanapun, ada sesuatu yang aneh di udara. Duke tidak ragu menyebutkan lokasi lab, yang mengonfirmasi keterlibatannya dalam proyek itu, meski buktinya masih kurang. Ia tak bisa menangkap Moriarty, tapi lebih menyakitkan lagi, menghukum penjahat yang bersembunyi tepat di depannya. Beberapa jam kemudian, dia kembali ke laboratorium, dan senang melihat bahwa gadis itu masih di dalam kapsul, dan tidak dibawa pergi. Mungkin ada bukti pada automaton yang dia temukan, tapi itu perlu diperiksa dengan teliti. Saat dia membuka botol itu, seorang gadis mulai bangkit darinya, dan bertanya siapa yang telah menyelamatkannya. Detektif itu terkejut, tapi segera menjawab bahwa dialah yang menemukannya. Merasa aneh tidak nyaman, tempat perlindungan membahas bahwa pahlawan itu telah menyelamatkan Ludwig, yang menyebabkan kebingungan di antara sekutunya, karena pria itu tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Pahlawan itu akan membunuhnya, tetapi ketika dia melihatnya gemetar ketakutan, dia menyadari bahwa itu adalah hukuman terburuk bagi Ludwig untuk hidup dalam ketakutan. Misi di Delica telah selesai, dan meskipun Moriarty tetap dianggap mati oleh dunia luar, tujuan mereka telah tercapai. Hans setuju dengan keputusan itu dan mencatat bahwa mereka harus menunggu target berikutnya, berharap misi berhasil diselesaikan. Dia bertanya tentang automaton yang sedang dikerjakan pahlawan itu, dan apa yang akan terjadi padanya sekarang, karena situasinya masih belum jelas. Pahlawan itu tetap diam, dan Hans mengira keheningan itu berarti kegagalan, meskipun dia tidak benar-benar yakin mengapa. Hans mencoba menghibur sang pahlawan, meyakinkannya untuk tidak putus asa, dan mengakhiri percakapan dengan menyarankan agar sambungan diputus. Sang pahlawan meminta untuk menunggu, menjelaskan bahwa kata-katanya disalahpahami dan situasinya tidak seburuk yang terlihat. Dia menjelaskan bahwa tidak pernah terlambat untuk menjelaskan niatnya, dan mengajak anak itu mengikutinya untuk berdiskusi lebih lanjut. Anak itu berkata bahwa dia akan melakukan apapun yang diperintahkan gurunya, tapi sang pahlawan segera mengingatkannya bahwa dia tidak boleh memanggilnya seperti itu. Sang pahlawan berkata bahwa anak itu masih terlalu naif, dan dia harus menjelajahi dunia selagi ada kesempatan. Anak itu tidak begitu mengerti maksudnya, tapi dia berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Dan sang pahlawan mengatakan dia akan segera diperkenalkan dengan seseorang yang penting. Arti bertanya mengapa guru tidak mau tinggal bersamanya, yang memicu reaksi aneh dari sang pahlawan, yang menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Sang pahlawan menyadari bahwa anak itu salah paham dengan kata-katanya, dan menawarkan untuk mengubah alamatnya jika dia tidak menyukainya. Sang pahlawan sudah siap menghadapi apapun, tapi tetap berharap, kepribadian anak itu tetap utuh, meski jiwanya dipindahkan. Dia ingin anak itu mulai memanggilnya guru lagi, berharap anak itu mengingat semuanya, dan jiwanya tidak hilang. Dia memintanya untuk tidak memanggilnya guru, karena dia memiliki hal yang harus dilakukan, dan mereka tidak akan bersama untuk waktu yang lama, jadi mereka perlu memutuskan sebuah nama. Anak laki-laki itu berkata bahwa dia tidak keberatan jika dipanggil Alpha, atau dia lebih suka nama lain yang cocok untuknya. Sang pahlawan merenung, karena jiwa anak itu milik orang lain, dan dia ingin nama itu tidak hilang tanpa jejak. Dia memutuskan untuk memanggilnya Harp, berharap nama itu memberi anak itu kesempatan hidup baru. Anak laki-laki itu berkata bahwa nama itu terdengar familiar baginya, dan dia menyukainya, yang merupakan langkah pertama dalam hubungan baru mereka.
Dia berjanji akan melakukan yang terbaik agar tidak mengecewakan pahlawan itu, meskipun menghadapi kesulitan, dan siap berjuang untuk perannya. Sang pahlawan berkata bahwa semuanya telah dibahas saat itu, dan mereka harus pergi, siap menghadapi tantangan baru dan keputusan penting.